Nggak ada. Ini kita sedang berdiskusi atau ada. Ini sedang berdiskusi atau kita sedang berbicara bahasa Indonesia? Masa bahasa Indonesia ada Yahweh? Coba cari di kamus bahasa Indonesia, ada nggak Yahweh? Nggak ada. Ini kita sedang berdiskusi atau ada. Ini sedang berdiskusi atau apa? Tadi Sedang Anda nangis. meminta penjelasan nama Tuhan. Jadi sekarang Anda potong-potong lagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya mau menjelaskan, kalian sudah potong Lanjut. lagi. Gimana itu? Enggak, Bang. Bang Yesus, di mana di dalam Bible YHWH adalah nama Tuhan? Di mana? Saya dikasih kesempatan enggak? Iya, saya kasih kesempatan. Tunjukkan satu data aja. Silakan. Allah menyatakan dirinya kepada Musa, ya, dengan nama Yahweh itu di dalam bahasa sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Dalilnya Indonesia. Bang, dalilnya. Iya, di mana datanya? Oke. Yahweh adalah nama Tuhan. Di mana? Dalilnya dulu. Saya sedang Dalilnya berbicara kok. Iya, saya aduh. Tolonglah diberikan kesempatan untuk saya berbicara. Iya, puasin aja dulu tertawa. Cuman satu data aja kok saya minta. Di mana YHWH Ini saya kasih ya. nama Tuhan? Apa benar namanya Yahweh ya? Ini saya kasih nih di Semok 3:14. Bunyinya gini Bang, dengerin Bang. Apa bunyinya? Enggak, saya sedang menjelaskan. Enggak, saya menjelaskan. Tolonglah dulu saya berikan Dengerin, penjelasan. saya kasih dalilnya. Tolong berikan saya waktu Bener, untuk bentar, saya baca penjelasan. dalil. Anda diam. Anda Enggak, diam, saya belum- bacain dalilnya. tadi Dia ditanya. Mas Ben, kasih dia aja dulu Mas Ben. Ditanya. Biar aja dulu dia dulu. Saya Biarin aja. ditanya. Oh ya Ya, silakan. jadi kata Yahweh ini adalah nama pribadi Allah dalam Alkitab Ibrani dan atau Perjanjian Lama. Gak ada Bang, kata Yahweh gak ada Bang di situ Bang. Loh. Makanya berikan saya penjelasan dulu. Kenapa sih saya nggak bisa memberikan penjelasan? Kenapa saya nggak diberikan Ya, kesempatan? kalau maksudnya teman saya ini Bang, kalau Anda memberi penjelasan disertakan data supaya enak kedengeran gitu loh. Dalilnya Bang. Saya kan mau memberikan referensi ayatnya. Setelah saya Ya udah silakan Tentu saya silakan lah. berbicara dengan data. Oke, kan? silakan lanjut. Ya. Terima kasih ya Bang ya. Dalam Keluaran 3 ayat 14 sampai ayat yang ke-15. Catat dulu ya. Keluaran 3 ayat 14 sampai 15, Allah memberitahukan namanya kepada Musa itu. Allah berkata kepada Musa, "Aku adalah Aku." Lalu ia berkata, "Beginilah harus kamu katakan kepada orang Israel." Ya. Jadi kata Yahweh ini diperkenalkan kepada Musa merujuk kepada Allah Israel, Allah Abraham dan Allah Ishak, Allah Yakub. Nah, dalam perjanjian baru nama Yahweh ini di dalam diri Yesus Kristus. Nama Yesus diberikan langsung oleh malaikat kepada Maria. Jadi bukan yang dipilih oleh orang tua Yesus, tetapi diberikan langsung kepada orang tuanya yaitu Yesus. Dan kata Yesus itu dari bahasa Yunani itu Yehosua. Ngarang aja. Yosua. Ini diberikan penjelasan, Bang, sejak kapan bahasa Yunani ada Yehosua Bang? Ya, makanya saya berikan penjelasan kepada Anda. Ya udah cukup ya, gantian ya Bang ya. Ngarang aja. Bentar, Saya sebelum belum saya selesai kasih bicara, lagi udah kasih dipotong ikan penjelasan. dengan dia. Berapa Ya, menit Bang, ya? bahwa Berapa menit lagi, Bro? jam 14 ya. Iya, Ada berapa yang menit lagi, bertanya Bro? di situ ya. Berapa Izin, menit Bang, lagi? izin. Iya. Berapa menit lagi Bro? Udah. Ya, Keluaran 3:14 ya Bang ya, dalam original teksnya Bang ya. Bener nggak ada kata Ya. Yahweh? Kita dengar bareng-bareng ya. Wa yomer Elohim el Moshe ye asher ye wa yomer kotomar ibni Yisrael ye shelahani alekem. Di mana Yahwehnya Bang? Esher itu tadi Bang. Esher, apa Esher itu Bang? Hah? Apa Esher itu Bang, kok Yahweh? Yang ditanya itu yang Esher itu apa Bang?
Yang ditanya itu Yahweh bukan Esher. Gimana sih? Anda bilang Masa dari Yahweh sama dengan Esher? Adalah kata dari tetramagraton Ibrani. Apa tetramagraton itu bang? Tetragrammaton. Tahu lah. Sungguh tahu Anda yang kita sedang berbicara bahasa Indonesia. Masa bahasa Indonesia ada Kita sedang Yahweh? Coba berbicara cari di dalam- kamus bahasa Indonesia ada nggak Yahweh? Nggak Ini ada. kita sedang berdiskusi atau Ada. Ini sedang berdiskusi atau apa? Tadi Sedang Anda nangis. meminta penjelasan nama Tuhan. Jadi sekarang Anda potong-potong lagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya mau menjelaskan, kalian sudah potong Lanjut. lagi. Gimana itu? Enggak, Bang Yesus, di mana di dalam Bible YHWH adalah nama Tuhan? Di mana? Saya dikasih kesempatan enggak? Iya, saya kasih kesempatan. Tunjukkan satu data aja. Allah menyatakan dirinya kepada Musa. Ya, dengan nama Yahweh itu di dalam bahasa sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Dalilnya Indonesia. bang, dalilnya. Iya, di mana datanya? Yahweh adalah nama Tuhan. Di mana? Dalilnya dulu. Saya sedang Dalilnya berbicara mana? kok. Iya, aduh. Tolonglah diberikan kesempatan untuk saya berbicara. Iya, puasin aja dulu tertawa. Cuman satu data aja kok saya minta. Di mana YHWH Ini saya kasih ya. nama Tuhan? Apa benar namanya Yahweh ya? Ini saya kasih nih di Semok 3:14. Bunyinya gini bang, dengerin bang. Apa bunyinya? Enggak, saya Wayomer, sedang menjelaskan. Elohim, Moshe, Enggak, saya Ehye, menjelaskan. Asher, Ehye. Tolonglah dulu saya berikan Dengerin, saya penjelasan. kasih dalilnya. Tolong berikan saya waktu Bener, untuk bentar, saya baca penjelasan. dalil. Anda diam. Anda Enggak, diam, saya belum- bacain dalilnya. Tadi Dia Mas Ben, ditanya. kasih dia aja Saya dulu Mas Ben. ditanya. Biar aja dulu dia dulu. Saya Biarin aja. ditanya. Oh ya Ya, silakan. jadi kata Yahweh ini adalah nama pribadi Allah dalam Alkitab Ibrani dan atau Perjanjian Lama. Gak ada bang, kata Yahweh gak ada bang di situ bang. Loh. Makanya berikan saya penjelasan dulu. Kenapa sih saya nggak bisa memberikan penjelasan? Kenapa saya nggak diberikan Ya, kesempatan? kalau maksudnya teman saya ini bang, kalau Anda memberi penjelasan disertakan data supaya enak kedengeran gitu loh. Dalilnya bang. Saya kan mau memberikan referensi ayatnya. Setelah saya Ya udah silakan Tentu saya silakan berbicara lah. dengan data. Oke kan? silakan lanjut. Ya. Terima kasih ya Bang ya. Dalam Keluaran 3 ayat 14 sampai ayat yang ke-15. Catat dulu ya. Keluaran 3 ayat 14 sampai 15, Allah memberitahukan namanya kepada Musa itu. Allah berkata kepada Musa, "Aku adalah Aku." Lalu ia berkata, "Beginilah harus kamu katakan kepada orang Israel." Ya. Jadi kata Yahweh ini diperkenalkan kepada Musa merujuk kepada Allah Israel, Allah Abraham dan Allah Ishak, Allah Yakub. Nah, dalam Perjanjian Baru nama Yahweh ini di dalam diri Yesus Kristus. Nama Yesus diberikan langsung oleh malaikat kepada Maria. Jadi bukan yang dipilih oleh orang tua Yesus, tetapi diberikan langsung kepada orang tuanya yaitu Yesus. Dan kata Yesus itu dari bahasa Yunani itu Yehosua. Ngarang aja. Yosua. Apa namanya kata Yosua itu? Ini diberikan penjelasan. Bang, sejak kapan bahasa Yunani ada Yehosua bang? Ya, makanya saya berikan penjelasan kepada Anda. Ya udah cukup ya gantian ya bang ya. Ngarang aja. Bentar, Saya sebelum belum saya selesai kasih bicara, lagi udah kasih dipotong iklan terus, dengan dia. Berapa Ya, menit Bang, ya? bahwa Berapa menit lagi bro? jam 14 ya. Iya, berapa menit lagi, bro? Di situ ya. Berapa Izin, menit Bang, lagi? Izin. Iya. Berapa menit lagi bro? Udah. Ya, Keluaran 3:14 ya Bang ya, dalam original teksnya Bang ya. Bener nggak ada kata Ya. Yahweh? Kita dengar bareng-bareng ya. Wayomer Elohim el Moshe Ehye Asher Ehye Wayomer Kotomar Ibni Yisrael Ehye Shelahani Alekem. Di mana Yahwehnya Bang? Esher itu tadi Bang.
Esher, apa Esher itu bang? Hah? Apa Esher itu bang? Kok Yahweh? Yang ditanya itu Esher itu apa Yahweh. bang? Hei, Yang ditanya itu Yahweh, bukan Esher. Gimana sih? Anda bilang masa dari Yahweh sama Yesus. dengan Esher? Gimana sih? Adalah kata dari tetramagraton Ibrani. Apa tetramagraton itu bang? Tetragrammaton. Saya tahu lah. Lalu songkok tahu Anda yang sok tahu, Bang. Bang, yang ada tetragrammaton bukan tetakramaton. Tetra, telinganya Anda aja yang Salah tetra. Tetra apa? itu Tetra apa? salah. Coba ulangi. Tetra apa? Oh, alah, ini siapa Ya, yang salah? tetra apa? Siapa yang Tetra apa? benar ini? Udah kasihan dia sendiri loh. Bukan saya Tetragrammaton bukan saya tadi melindungi saya dia. bilang, Anda aja yang tidak Oke, mendengarnya. sekarang kembali ke topik bang, kembali ke topik. Ya, silakan. Silakan yang mau bertanya ke dia atau gimana, silakan. Ya, cuman Enggak, mau saya cuma meluruskan. mau nagih nama Yahweh itu. Ya, di mana itu? Udah nggak usah dikejar, dia nggak nemu. Ganti topik, dia bakal nggak nemu nanti. Dan sudah sih kan. Di situ tertulisnya Asher bukan Yahweh. Bang. Udah, nggak usah Bang. Nggak paham dia bang. Kita yang waras ngalah Lalu aja, udah kaitannya nggak di paham dalam dia. nama Yesus ini. Jadi teman-teman muslim dengarkan, turunkan sedikit ilmunya ke bawah supaya bisa nyampe gitu loh. Jangan ketinggian, kasihan dia. Oke? Bukan, kalian yang kasihan tidak mengerti. Ketika Ya, nggak saya apa-apa, menjelaskan nggak nama Allah, kalian sudah motong-motong. Itu menipu, itu bohong. Oke, Loh, gini saya aja, belum kembali. jelaskan kalian Ini sudah. saya moderatorin aja. Silakan gini aja lah, kita turunkan tensinya. Sebenarnya Kristen ini Tuhannya ada berapa? 3 atau 1? Satu lah bro. 1. Kalau 1 namanya siapa? Tuhan tidak berbicara jumlah ya. Ntar dulu. Namanya diperkenalkan Jangan dipanjangin. Musa itu Yahweh. Jangan dipanjangin. Kalau Tuhan Anda 1 namanya siapa? Sudah diperkenalkan kepada Musa itu dan ada kaitannya di dalam nama Yesus. Siapa namanya Tuhan Anda? Yahweh. Yahweh. Oke. Kepegang ya Tuhan Anda Yahweh ya. Jangan nanti kalau teman muslim berubah-berubah nih. Oke. Jadi Tuhan Anda 1 namanya Yahweh. Deal ya. Jangan berubah lagi nanti. Silakan teman-teman lanjut. Tuhannya namanya Yahweh, cuma 1. Lanjut. Ya, boleh lanjut saya Bang Handi? Lanjut bang. Ya, izin ya teman-teman muslim. Kalau teman-teman muslim mau masuk silakan. Silakan langsung aja Bang Ardi. Oke. Kalau namanya, oke baik, terima kasih. Nah, kalau namanya Yahweh, sorry. Kalau namanya Yahweh berarti bukan Yesus kan? Sepakat dulu ya, bukan Yesus ya? Enggak, Yesus. Saya memberikan Anda etimologi kata Yesus dulu. Loh, Dan ada kaitannya dengan Yahweh. Yahweh itu berasal dari 2 kata dari bahasa Yunani kuno. Yesus itu. astagfirullahaladzim. Dan ada Apa ikuti aja bang Ardiasa, ikuti aja. Gila bener ya. dari bahasa Ibrani Yeshua ya. Nama ini dari berakar dari 2 kata Yah dan Yeshua. Yah dan W. Yah dan W. Yah dan Yeshua. Yah dan Yeshua. Maka disingkat menjadi Enggak Yeshua. usah ke situ, enggak usah ke Nama bahasa itu bang biar berasal dari diskusinya Allah sendiri. biar diskusinya enak, enggak usah ke bahasa. Nanti kalau ke bahasa Anda nggak paham gitu loh, jadi nggak usah ke bahasa. Saran saya langsung aja gitu loh. Siapakah nama Tuhan yang 1 itu? Apakah Yesus? Apakah Yahweh? Apakah Allah? Yang mana? Nah, kalau Anda memintanya secara literal, tentu nggak sama. Huruf Yahweh dengan huruf Yesus sudah jauh berbeda. Anda kan Enggak. memahaminya secara literal. Secara enggak. Enggak bang, tunggu sebentar. Untuk memahami sebuah kata, kita kan harus berakar dari etimologi dan pemaknaan kata. Nggak usah itu. ke situ Dan bang. Nanti kalau abang ke situ, anda nggak paham. Nanti kalau saya kejar di situ anda nggak paham bang. nggak apa-apa, kejar, silahkan dikejar. Nggak apa-apa, silahkan. Ya udah, saya kejar sekarang. Anda tadi bilang bahwasanya teman-teman mendengarkan Yehosua itu dari bahasa Yunani. Anda tadi bilang gitu. Ingat nggak? Ya, dari kata Yunani kuno Yesus.
Yesus. Oke, tulisannya apa aja Yesus? Coba. Oke. Yesus itu tulisannya apa aja? Hurufnya apa aja? Coba hurufnya. Yesus. Ya, hurufnya apa aja? Hurufnya. Yang jelas Yesus. Kita berbahasa Indonesia saja, Anda mengejar huruf. Makanya jangan sok tadi bicara. Jangan bukan dengan begitu. Ayo. Jangan ke bahasa, Matur suwun, Bu. Jangan ke bahasa. Saya sarankan jangan ke bahasa. Kalau Anda ke bahasa, sekarang saya tanya, kalau Anda ngomong ke bahasa, sekarang saya kejar. Yesus itu hurufnya apa aja? Coba dari bahasa Yunani, huruf Yunaninya apa aja? Coba silakan. Yang jelas secara Latin dia Yesus. Ini bukan bahasa Latin. Kita berbicara Latin. Enggak, Yunani. Latin. Kita berbicara diterjemahkan dalam Ya udah, kalau bahasa Latin hurufnya apa aja? Sebentar Bang Ben, jangan kemana-mana Bang Ben, sabar Bang Ben. Tadi dia bilang dari bahasa Yunani. Nah, dari bahasa Yunani itu, tadi Anda bilang dari bahasa Yunani kan. Nah, dari bahasa Yunani itu Yesus. Nah, saya minta tolong dari bahasa Yunani itu huruf Yunaninya apa aja? 1 apa, 2 apa, 3 apa, 4 apa, 5 apa aja? 1 apa hurufnya? Tidak perlu yang jelas dia dari Yesus, tidak perlu. Nggak bisa Bang Hadi. Mengejar satu-satu. Bang Hadi nggak bisa, yang lain aja ya. Aku nggak bisa. Mengejar satu-satu. Bang Hadi. Inilah bodohnya. Dalam bahasa Yunani tidak ada huruf Y. Nggak usah Udah Bang Hadi mau belajar dulu Bang, jangan sok tahu. Udah nggak ngerti dia, nggak ngerti bahasa dia, udahlah. Silakan. Udah nggak ngerti bahasa kamu nggak ngerti bahasa. Udah yang lain aja, silakan. Oke. Yang lain aja. Bang Hadi masuk, Bang Hadi. Ya. Aku nyerah. Ya. Brother, Yahweh itu sama Yesus sama atau beda, Bro? Sama dan Sama. Yahweh keselamatan. Udah kalau Asli. ya udah sama. Yahweh itu namanya adalah Iya. Yesus keselamatan. Kalau ditanya itu jangan panjang-panjang kan. Yehosua. Iya, Dari jadi Yehosua, Yahweh Yes. keselamatan. iya. Karena Anda udah jawab sama. Kan nggak diminta diterangin. Kalau naik di sini itu bahasa Indonesianya diirit. Semakin banyak Anda bicara, nanti orang semakin pusing mendengarkan. Tapi kalau semakin irit udah poin, terang benerang gitu lah. Saya ulang sekali lagi, Yahweh dan Yesus sama atau beda? Yahweh keselamatan itu secara Sama atau literal, beda? itu jelas. Kalau secara literal tentu beda, tapi Beda. arti nama Yesus adalah Yahweh keselamatan. Saya ulang sekali lagi. Yahweh keselamatan itu Saya ulang namanya. sekali lagi, saya ulang. Tuhan kamu namanya siapa? Jawab. Namanya Yahweh keselamatan. Yahweh keselamatan Tuhanmu ya. Oke. Ya, Apakah Yesus. Yahweh dan Yesus sama? Sama beda. Sama dong. Sama. Stop. Yahweh Udah dijawab itu sama. satu hakikat. Mereka Udah dijawab memiliki sama. Udah dijawab sama. Sama ya, Yahweh dan Yesus sama. secara gramatikal tentu beda ya. Loh, sama atau beda nih? Loh, secara gramatikal tentu beda. Ini Beda gimana apa ini? sama? Secara gramatikal tentu beda. Ibrani dan Yunani tentu sudah beda, bro. Oke, baik. Yahweh sama Yesus oknum yang sama atau oknum yang berbeda? Ya, mereka satu hakikat, bro. Saya ulang kembali, Yahweh sama Yesus oknum yang sama atau berbeda? Sama hakikat, bro. Apa arti hakikat? Substansi mereka Allah. Kenapa lahir menyebut Allah tadi Yahweh sama Yesus kok lagi sebut Allah lagi gitu loh? Kamu kok nggak mengirit? Mereka Allah. Tolong kalau di Kalian ini. tolong kalau diskusi irit kata-kata, jangan kebanyakan nanti pertanyaannya banyak. Diirit kata-katanya gitu loh. Apa maksud satu hakikat antara Yahweh dan Yesus? Apa itu arti hakikat? Silakan. Irit kata-katanya, jangan boros. Semakin banyak kau bicara nanti, semakin banyak salahnya nanti.
semakin banyak nanti kau harus buktikan. Jadi diskusi jangan mempersulit diri gitu loh. Jawaban saya. Kenapa Anda memframing jawaban saya? Apa arti hakikat? Sehakikat. Apa arti? Sesubstansi. Apa arti hakikat? Nah, jadi Anda harus saya berikan definisi hakikat dalam Iya. bahasa sederhana. Iya, bahasa sederhana. Anda tidak mengerti hakikat. Tidak ngerti Jadi apa Anda arti tidak hakikat. mengerti. Jadi Anda tidak mengerti hakikat. Tidak, apa arti hakikat? Oh gitu. Anda tidak mengerti. Tidak, makanya apa arti hakikat? Waduh. Jadi ngapain Anda masuk kalau Anda nggak ngerti hakikat? Makanya saya ingin tahu dari Anda ngerti nggak? Oke, baik, saya ajari Anda ya. Ya, silakan. Hakikat itu adalah inti atau sifat sesuatu yang sebenarnya. Oke, Yang pinter. dari di Cukup. sebuah eksistensi Udah dijawab. atau keberadaan. Loh, Iya, Anda udah tadi Anda mau belajar. jawab. Udah Anda mau paham belajar saya. atau tidak? Udah paham. Sekarang Anda mau apakah? belajar. Iya, dengerin. Potong-potong. Udah dijawab. Anda udah jawab. Anda Apakah? tadi mau belajar. Iya, kan udah Dengarkan dijelaskan. Sebagai murid harus diberikan pelajaran. Dengarkan baik-baik gurunya. Iya. Sekarang apakah? Guru sedang berbicara. Dengerin. Jadi Anda belum Udah tahu saya, hakikat itu inti dasar keadaan sebenarnya. dan Sekarang pertanyaannya adalah, dengerin, apakah keadaan sebenarnya Yahweh sama dengan keadaan sebenarnya Yesus? Sama atau beda? Silakan guru. Apa diulang nih guru? Hakikat adalah keadaan sebenarnya. yang dengar dulu murid. Ya, pertanyaannya apa? Pertanyaannya apa? Yesus itu tadi kan menanyakan. Ulangi pertanyaan saya ya. Apakah keadaan sebenarnya Yahweh? Dengerin dulu pertanyaannya. Anda Dengarkan dulu pertanyaannya, guru. Apakah keadaan sebenarnya Yahweh sama dengan keadaan sebenarnya Yesus? Silakan guru, jawab. ya dengarkan baik-baik ya sebagai murid yang baik. Buka telinganya ya. Ya. Buka telinganya, jangan ngomong. Diam. Pertanyaannya murid, apa, diam. guru? Diulang dulu pertanyaannya, Diam, guru. murid itu diam. Diulang dulu pertanyaannya, guru. Nanti salah jawab kalau nggak tahu pertanyaan. Buka telinganya. Anda Diulang bertanya dulu pertanyaannya, guru. sebagai murid, tutup mulutnya, buka telinganya. Ya, pertanyaannya apa, guru? Dengarkan baik-baik. Ya, pertanyaannya Ya, apa? kan? Pertanyaannya dulu, diulang. Nanti saya kasih kamu nilai merah. Ya, pertanyaannya apa ya? Diulang dulu pertanyaannya. Diam, sebagai murid diam. Guru sedang mau menjelaskan. Iya, silakan. Ya. Yesus keberadaannya sebagai firman berinkarnasi menjadi manusia. Yahweh yang hakikatnya sebagai roh. Itu keadaan sebenarnya sama nggak tuh, guru, antara Yesus dan Yahweh? Sama atau beda? Hakikatnya sebagai Allah, murid, dengarkan baik-baik. Pada Ini hakikatnya guru kok habis makan babi apa kok nggak ngerti bahasa Indonesia ya? Sebagai murid diam. Tutup mulutnya, buka telinganya. Pertanyaannya itu, guru. Dengar dulu. Jangan jawab kalau nggak ditanya, guru. Nanti dibilangin guru bodoh loh nanti. Guru, pinter dikit Sebagai apa? murid itu mendengar, sebagai murid Jangan itu mendengar. sampai, Diam dulu. jangan sampai murid yang ngajarin nih. Keadaan sebenarnya Yahweh itu apa? Keadaan sebenarnya Yesus itu apa? Itu dulu, guru. Silakan, guru. Anda tidak mengingat tadi ya, makanya sebagai murid itu buka telinga. Ya, Buka silakan. telinga dua-duanya. Buka telinga dua-duanya. Ya, silakan, guru. Pakai tangannya, tarik kedua-dua telinganya. Cepetan jawab, guru. Diamlah sebagai murid. Dengarkan baik-baik, nanti saya kasih nilai merah. Ya, pertanyaannya, guru, diulang dulu. Jadi hakikat Yesus, dia sebagai firman Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Hakikat Yahweh apa, guru? Hakikat Yahweh. Hakikatnya sebagai Allah, bro. Oke, pertanyaan itu sama nggak atau beda, guru, hakikatnya? Sama dong hakikat, dia kan firman Allah, firman Allah. Guru, inilah guru botol sedunia. Anda murid atau guru? Diam di situ, dengar baik-baik. Sebagai murid tutup mulutnya, buka telinga lebar-lebar. Hakikat Yesus sebagai Allah, firman Allah. Mute ini.
Dengarkan. Mute ini bro. Ini hostnya gimana main? Turunin aja, nggak berguna. Kalian tidak berguna, nggak punya Yang ilmu. dungu-dungu gini kalau bisa setelah jadi tontonan dibuang aja Bang Aldo. Hakikat Yesus itu adalah manusia. Buktinya dia manusia. Yesus ini dia pernah dikandung, dia pernah dilahirkan, pernah dirawat sama ibunya, manusia, pernah bernapas di muka bumi. Jadi hakikat Yesus adalah manusia. 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapapun tidak mengakui Yesus datang sebagai manusia, dialah antikristus. Itu namanya guru yang ngajar kayak gitu pakai data. Jadi hakikat Yesus manusia. Kalau hakikat Yahweh yang Anda sinkronkan dengan Bapa, pencipta alam semesta, dia hakikatnya bukan manusia. Menurut iman Anda, dia hanya roh. Jadi hakikat Yahweh atau Bapa dengan hakikat Yesus tidak sama. Pertanyaan sekarang, siapakah Tuhanmu di antara kedua hakikat yang berbeda ini? Jawab Guru Sontoloyo, bloon nggak ketulungan. Jawab. Guru, bloon, jawab. Yang suka menghujat, yang nggak jauh-jauh lah pohon buah jatuh dari pohon, sama seperti junjunganmu Muhammad. Begitulah Mulai kacau kalian. dia. Anda yang ngacau. Jawab. Bagaimana junjunganmu? Jawab dulu. Di antara kedua hakikat yang berbeda ini, Ketika kalian siapakah Tuhanmu? Nih, dengerin teman-temannya. Di antara kedua hakikat yang berbeda ini, siapakah Tuhanmu? Ini udah nggak bisa apa-apa di orang ini. Gimana ini? Muhammad penuh Dibuang dengan ke laut kotoran. ini. Dibuang ke laut apa Kalian, dipertahankan nih? Muhammad yang Buang penuh aja, dengan Bang, kotoran penghujat, seperti Mulai hujat, udah frustasi. Penghujat udah gak ada ilmunya, botol, penghujat. Jadi Buang aja dia. sedikit ya sebelum ke Bang Andi ya. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa Jesus adalah Hashem atau Yud-Heh-Vav-He, saya pastikan itu klaim bohong karena nggak ada dasar dalilnya. Lanjut Bang Andi. Jadi jelas tadi dari awal tuh. Tuhanmu berapa? Satu. Siapa namanya? Yahweh. Sepanjang perjalanan menyebut Yesus. Sederhana pertanyaannya. Apakah Yahweh itu dan Yesus sama? Diterangkan lagi. Satu hakikat. Apa arti hakikat? Inti dasar keadaan sebenarnya. Apakah keadaan sebenarnya Yesus dan Yahweh sama? Mengaku guru, tapi ilmu yang keluar hanya ilmu babi ngepet. Keadaan sebenarnya Yesus adalah manusia. Kalau ada Kristen mengatakan Yesus datang bukan sebagai manusia, antikristus. Datanya 2 Yohanes 1 nomor 7. Jelas di sana. Hakikat Yahweh, kalau itu adalah Bapa, hakikatnya hanya roh sesuai iman mereka. Beda, satu roh, satu manusia. Beda hakikat. Nah, kalau dia pintar mengurangi makan babi ngepet, tentu dia jawab, yang manakah Tuhanmu? Kalau Tuhanmu cuma satu, Yahweh yang hakikatnya roh atau Yesus yang hakikatnya manusia. Sederhana. Apa jawaban terakhir? Menghujat Nabi kita. Karena udah terpojok, mengiris jantungnya. Inilah yang saya maksud. Kalau Tuhanmu 3, ya ngaku aja 3. Jangan makan 3, lu ngaku 1. Itu namanya maling, ditangkap polisi kau. Jadi besok-besok kalau kau makan di warteg, ya makan tempe 3, lu ngaku 3 dong. Jangan pakai konsep ketuhananmu makan di warteg. Yang jelas Yahweh, Bapa, Putra, Roh Kudus itu 3 pribadi yang berbeda. Sampai kapanpun Tuhanmu 3, tapi ngaku 1. Bagono ceritanya. Lanjut. Ngempat ketawa dari tadi, kenapa ya makanannya yang dipilih menunya harus babi ngepet ya? Tapi baru sekali ini Ardiansa dapat oten, nyerah dia. Saking bloonnya nggak Biasa tahu. nggak nyerah. Masa kata Yosua dibilang dari bahasa Yunani? Cemana itu? Saking botolnya dia soalnya.
Yosua dari Levelnya bahasa berarti Yunani, ketinggian. bayangin coba, keren nggak? Yahweh katanya ada dua kata, iya sama weh. Yesus katanya, ya elah. Terus kata Yosua dari kata Yah dan Yosua, apa lagi nih? Kayak gini-gini pengen jadi guru, tapi nggak pakai data, cuman modal imani dengan karangan gabrul gitu loh. Bro, jangan sok-sok jadi guru, malu kau jadinya. Orang mendengarkan itu malu loh, semakin banyak omonganmu salah semua. Makanya saya bilang dari awal, kalau bicara itu irit bahasa, biar nggak banyak yang kau keluarkan salah semua. Gitu loh. Orang Yudaisme itu nggak mengenal kata Yahweh. Kalau ada kata Yahweh di tanah, ya mungkin bikin baru kali ya. Nggak pernah nggak nemuin Mas Ben. Itu nama tukang cilok kali ya, Yahweh itu ya. Dari awal itu saya tanyakan, sejak kapan pronunciation dari tetragrammaton itu dibaca Yahweh? Gak bisa jawab mereka itu. Berapa autan tadi ngomong Yahweh, 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 Yahweh. Apalagi baca Yahweh itu, nggak ada itu pronunciation Yahweh itu dalam Judaism itu. Yang gue pernah dengar itu cakwe ada, kue. Nah itu cakwe ada. Yehovave ya bisa lah. Kalau kamu ke Yudaisme di sana, lu teriak-teriak, "Oh Yahudi, Tuhan kamu Yahweh." Jangan bawa nama gua ya. Gua nggak tanggung jawab kalau lu pulang tinggal nama. Minimal kalau diludahi baru kau digamparin. Kalau lu bilang, "Oh Yudaisme, kami ya brother, you name it God." Terus dia bertanya, "Apa yang kau tanyakan? Apakah Tuhanmu Yahweh?" Nah, digampar sama dia. Mana ada Yudaisme mengenal Yahweh? Indonesia mengenal cakwe, kue gitu loh. Jadi kalau bodoh jangan mau jadi guru, memalukan coy. Endingnya kan apa tadi? Endingnya apa? Hujat. Kita tidak membahas Nabi Muhammad, dia membahas. Karena sudah nggak bisa apa-apa. Untuk itu, kalau Tuhanmu tiga, ngaku aja tiga udah. Yesus itu berdiri sendiri, ya Bapa itu berdiri sendiri, Roh Kudus berdiri sendiri. Lihat waktu Yesus dibaptis di Matius 3 coba. Yesus berdiri sendiri sedang dibaptis di Sungai Yordan. Roh Kudus seperti burung merpati di awan, berdiri sendiri tuh. Bapak dari surga ada suaranya, "Inilah anakku yang kukasihi." Berdiri sendiri, berbeda tempat. Satu di bumi dibaptis, satu di awan-awan, satu di surga. Di antara ketiga ini oknum yang berbeda dan berpisah tempat. Nah kalau dituangkan semua ya tiga Tuhan, nggak mungkin disatukan. Karena mereka memang berpisah. Kalau Bapak dan Yesus menyatu, wah berbahaya ini. Berbahaya ini. Kalau Bapak pencipta itu dikandung oleh Maria sama Yesus, berbahaya ini yang begini-beginian nih, makanan gue ini, gitu loh. Bang Andi, makanya tadi mau ku bawa itu di dalam Matius 3:17 bunyinya bisa tidak terdengarlah suara dari surga, "Inilah Tuhanku yang kukasihi," kan gitu. Bisa tidak? Yohanes 5:26 udah clear kok. Bapak memiliki hayat hidup sendiri, begitu juga anak memiliki hayat hidup sendiri. Di mana dibilang sama? Ya itu Bang Ben, makanya coba bisa nggak diubah mereka? Lihatlah itu Tuhanku yang kupilih. Bisa tidak? Iya. Tidak bisa, tetap jadi hamba, kan gitu. Jadi untuk itu teman Kristen, tolonglah diskusi dengan jujur. Nggak bisa ada tiga oknum, ada tiga hakikat yang berbeda, tiga pribadi berbeda, tiga hakikat berbeda. Pribadi ya pribadi, hakikat keadaan sebenarnya ya berbeda mereka bertiga. Bagaimana mungkin bisa disatukan? Bisa disatukan dalam hal pengajaran. Itulah yang dimaksud Yeshua Amesya di Yohanes 10:30, "Aku dan Bapa adalah satu." Bukan dia menyatu secara person,
bukan dia menyatu secara fisik, tapi menyatu dalam hal pengajaran. Bapak di surga menginstruksikan kepada Gabriel, menyampaikan kepada Yesua Masya, ajarkan Bani Israel untuk menyembahku hanya Tuhan satu. Ya, itulah disebut satu tujuan, satu pengajaran. Karena sumber pengajaran Yesua Masya itu bersumber dari Bapak yang mengutus dia. Itu baru satu namanya, bukan satu rumah, bukan satu pribadi, bukan, apalagi satu hakikat. Makanya jadi orang itu akal dipakai supaya iman Anda nyaman. Nah, kalau Anda hanya beriman saja, mohon hindari diskusi, karena ini tidak membahas iman, tapi mengolah akal, memfungsikan akal itu. Setuju nggak teman-teman? Fungsikan akal kembali, jangan iman yang dimajukan. Sok-sok mau jadi guru, sok-sok mau jadi guru, bahasa intelektual, bahasa akademik, tapi isinya apa? Sampah. Gue mau dijadiin murid, tapi jawabannya kemana-mana gitu loh. Ini kalau ada guru kayak gini, waduh, murid. Sebagai orang tua, anakku belajar di sana, dapat guru kayak gini, gue minta kembali itu uang sekolah yang gue pernah bayarin. Kalau kepala sekolah memasukkan guru blow on kayak gitu, mending suruh pensiun, pulang kampung manjat kelapa, produktif di kampung daripada jadi guru. Bang Dalbo, naikkan pasien selanjutnya lah Bang Dalbo, biar ada hiburan. Ayo, pasien yang pandai bahasa Indonesia deh. Ada nggak pasien pandai bahasa Indonesia? Ayolah, naiklah. Mana tali udah nyampe rumah ya? Alhamdulillah udah Bang, dari tanggal 26 nyampe. Muter-muter ya acaranya ya? Iya, muter-muter kemarin. Ikut ke... Kemarin nonton nggak? Iya, ikut ke tempatnya ini, Dewa Putu. Iya, iya di ini Bang Dewa Putu kan. Aku tinggal di apartemennya kemarin. Oh, aku udah sering ke situ. Iya, kemarin nginep di sana 5 hari nginep di sana. Dikasih makanan ini enggak? Masakan dari Turki? Enggak lah, makan enggak. ya, mencari sendiri. Oke. Waduh, ada teman saya itu di situ juga. Dia buka restoran Turki. Saya pesan di situ. Oh. Habis itu ke tim ke Habib Bahar kan? Aku nggak ikut ke Habib Bahar, soalnya malam banget kan, perjalanannya 2 jam kalau dari situ ke Habib Bahar. Perjalanan 2 jam, terus nanti paginya udah capek lagi, malah nggak bisa kemana-mana, nanti capek. Ya memang itu acaranya harus malam kalau ke sana mah. Sampai sholat subuh. Bang Handi kemarin nonton aku nggak di TV, Bang Handi? Nggak sempat, nanti aku cari. Tapi lihat sih cuplikannya ada. Nggak nonton Bang Handi, buka aja di Bang Handi. Nanti aku cari cuplikannya. Iya, iya. Di TV mana itu? Di stasiun mana? Di iNews TV, di iNews ya? RCTI sama apa, Vision. Oh itu ya. Yang membahas ya menggali bagaimana mualaf gitu ya. Iya. Ini izin turun dulu ya guys ya, lagi lopet nih, mau ngechat Tapi dulu. nggak barbar kayak di YouTube Bang Handi kalau itu. Ya nggak boleh lah, copyright lah kalau ambil di YouTube. Enggak, maksudnya barbar, nggak bisa bener-bener plong gitu loh. Maksudnya penjelasannya kan, soalnya ini kan ikut etika penyiaran kan. Tapi ada pertanyaan yang bagus loh dari itu. Iya. Mana tadi menjawabnya lugas gitu. Bagaimana orang tua komunikasi sama orang tua setelah menjadi mualaf gitu. Itu kan saya monitor juga, betul ya? Ditanya tentang itu ya? Iya, ditanya tentang itu. Lugas itu jawabannya. Artinya sangat menghormati orang tua maupun berlainan akidah. Itu jawaban bagus itu. Di sana itu yang nonton ibu-ibu jamaahnya itu sampai nangis-nangis itu di sana kemarin nonton. Yang datang ke studio dengerin kisahku.
sampai nangis. Jangankan ibu-ibu, kemarin kan suamiku juga nonton ya Bang Handi ya. Suamiku nonton ini malah dia air matanya tiba-tiba keluar. Aku ketawa ngeliat dia nangis. Dia nonton aku, dia nangis. Terus dia bilang, kamu juga itu mau nangis. Ada aja. Saya juga ikut nangis Mbak. Oh gitu ya. Iya, tapi memang sih kalau sekarang sih aku bisa lah ketawa ya kalau nginget-nginget kisahku dulu ya. Aku sekarang ketawa. Tapi kalau dulu memang ngalaminnya aku memang nangis dulu. Saat proses pencarian, perang doktrin antara apa yang dipelajari dengan apa yang didoktrinkan, itu dulu aku sampai nangis. Terus saat menyembunyikan kemualafan dari orang tua, aku jalaninya juga nangis dulu. Tapi sekarang ya aku ketawa, udah lewat soalnya. Tapi kalau orang dengerin kisahnya ya ada yang sampai nangis juga ya kalau orang dengerin kisahnya. Mbak, saya izin post videonya ya. Iya, di share aja, di post aja. Yang kemarin dari TV itu ya. Kemarin ada aku upload dikit sih di TikTok. Cuplikannya. Ya, cuplikannya kemarin aku posting. Belum tahu sih, aku mau posting di YouTube juga belum tahu nih, masih nunggu dulu. Kemarin minta izin sama tim kreatornya di sana. Dibolehinnya gimana belum tahu. Kalau boleh diizinin sih aku posting di YouTube, tapi belum ada izin. Semoga pendetanya ikut mualaf juga, amin. Oh ya, mengenai pendeta tuh juga banyak banget ya yang ngerespon dari teman-teman kita Kristen. Ngeresponnya tuh gini, pendetanya siapa? Coba disebutin namanya, pendeta siapa, gerejanya di mana yang bilang gitu ya. Nah, padahal emang gini ya, emang kalian tuh kenapa sibuknya tuh gini, nanyain pendetanya mana, bahas personal aja. Kenapa sih kalian kok bukannya mau ngecek bener nggak sih apa yang pendeta itu bilang? Bener nggak sih Al-Quran itu 100% bener? Bener nggak sih di Bible itu udah banyak perubahan? Kenapa kalian nggak mau berusaha ngecek di situ gitu loh? Kalian malah sibuk ke personalnya. Siapa pendetanya yang ngomong? Dari mana gereja pendeta itu berasal? Kenapa itu yang kalian cari gitu loh? Emang kalian pikir pendetanya mau gitu aku nge-blow up datanya? Emang kalian pikir pendetanya itu mau namanya dia aku sebutin, gerejanya di mana aku sebutin? Emang kalian pikir pendeta itu mau kehilangan pekerjaan? Nggak mungkin mau pendeta itu kehilangan pekerjaan. Dan kami itu di Islam tuh ada aturannya, ada orang-orang kafir yang harus kami lindungi. Pendeta-pendeta saya dulu itu pendeta yang baik sama saya, harus saya lindungi dia. Keluarga saya harus saya lindungi, nggak mungkin. Makanya saya tuh selama saya muncul, saya nggak pernah ngasih tahu pendeta saya itu namanya siapa, dari gereja mana, saya nggak pernah ngasih tahu itu. Orang tua saya namanya siapa, nggak pernah. Karena mereka itu orang-orang kafir yang harus aku lindungin. Saya nggak mau dengan saya membocorkan dia, ini pendeta ini, terus ini gerejanya gereja di sini. Saya nggak mau dia tersiksa dengan apa yang saya blow up kan di sosial media, nggak mungkin. Kalian pikir dia mau kehilangan pekerjaannya? Nggak mungkin kan? Kalian pikir dia mau diserang sama PGI gitu? Ini pendeta ini ternyata gagal memaintain jemaatnya sampai mualaf, sampai keluar-keluar kayak begini. Emang kalian pikir kayak gitu? Mikirlah. Jangan sibuk cari personalnya. Sibuklah apa bener nggak sih yang aku katakan pendeta itu ngomongnya kitab suci yang bener itu Al-Quran 100% bener. Diuji di situ, diuji bener nggak sih pendetanya itu mengakui di Bible itu banyak perubahan, ada kontradiksi dan sebagainya. Diuji bener nggak apa yang pendeta itu bilang. Janganlah nyerang personal. Dasar kalian itu coten-coten. Banyak loh yang komentar kayak gitu, nggak cuma di video di channelku ya, tapi di video-video yang aku konten kayak kemarin sama istrinya Ari Untung itu kan, di Cerita Untung ada tuh videoku. Itu sibuk itu oten-oten komentar kayak gitu. Mana pendetanya, siapa namanya, coba diiniin.
Jadi stres apa kalian tuh? Aku tuh bukan orang jahat kayak kalian gitu loh, yang mau ngancurin hidup orang. Gak mungkin pendeta yang baik kayak gitu ke aku mau aku hancurin, itu gak mungkin. Harus aku lindungin dia. Jadi kalau kalian memang benar-benar orang yang punya hati, janganlah sibuk personal. Sibuklah dengan apa yang disampaikan tuh dicek, diuji kebenarannya. Jangan cuma emosi, panas. Ini teman-teman Kristen nggak ada lagi nih Bang Dalbo nih di bawah nih. Kalau belum ada aku tutup aja dulu nih yang di YouTube nih. Kayaknya belum ada ya. Yaudah aku izin nutup dulu ya. Ini buat teman-teman yang di YouTube Natalia Riani, terima kasih banyak sudah menyaksikan live kali ini. Insya Allah kita ketemu lagi di live selanjutnya. Saya mohon maaf bila ada salah-salah kata, itu semua datang dari saya. Namun bila ada baiknya, itu semua hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan menolak kebenaran, memulai dengan buka hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini ya tema kalau saya masih ya begini jadinya teman-teman ya. Nah ini sebentar saya mau pindah dulu sebentar ya, aku cari lagi yang lain aduh ini sebentar ya teman-teman yang pertama. Ada ya. Oke, kita pindah di sini. Benar-benar ini Bang Munawir, sebentar dulu Bang Munawir ya. Saya bangsa itu sering bocor di Ciboda. Ya udah, iya Bang Lubis gini. Bilang ke nomor bentar. Nomormu biar tuh Sherlock. Kau datang. Di mana kau di sini? Jangan Sherlock biar saya datang. Gini le Lubis. Belum tentu dia juga yang nyebar. Janganlah kita berpasang nggak boleh begitu Bang. Saya mau nanya aja. Jangan begitu Bang. Udah itu nggak perlu dipermasalahkan itu udah. Yang buka bengkel juga bukan dia doang. Jangan lu yang nggak boleh. Menantang itu orang. Kalau kau nantang aku, di mana kau di situ? Saya mau lihat dulu. Kau datang kau ke Kau lihat dulu Pak Kumiko. Saya ada Pak mana? Bilang pun Ini Bang Andi ada di bawah. Gini ya, aku kadang-kadang yang kayak gitu tuh nggak sepakat begitu menuduh-nuduh orang, nggak boleh. Bukan apa-apa. Yang buka bengkel bukan dia doang. Diskusi yang teratur juga kajian satu-satu. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Andi. Waalaikumsalam. Yang teratur diskusinya satu-satu. Ya, silakan Bang Andi. iya. Enggak, itu ada Bang Belanda satu-satu, siapa Kristennya, ngomong sama siapa gitu loh. Kristen ada dua Bang Andi, ada si Hotang sama Bang Peros. Bang Blender lagi parkun itu. Enggak, udah. Si Perhos ini setiap hari di sini nggak pernah login. Yang Ya silakan. Bang Belanda sama Peros aja dulu, yang lain kita diam. Gini namanya. Gini Kita yang lain diam. Yang bicara hanya berdua sama Bang Belender sama Peros. Kita yang lain diam, biar teratur lah kedengaran baik. Silakan. Iya, silakan. bicara berdua jangan jatuh cinta ya. Peros. Peros. Apa? Sampai sekarang Perhos, apakah kalian benar-benar mengenal Tuhan kalian? Kenal lah. Yang sebenar-benarnya siapa Perhos? Yesus ya? Berarti Allah bukan ya? Ya sama aja lah. Di mana tertulis Allah itu adalah Yesus Perhos? Aku dan Papa adalah satu. Apakah Barang Bapak itu siapa adalah melihat Allah? Aku sama juga melihat Bapa.
Oke, apakah Bapa itu juga sama dengan Allah? Sama. Di mana tertulis? Hakikatnya Allah itu Feros. sesembahan. Bapa Baik. itu sesembahan. Baik, sebentar Feros, tolong ya, pahamin perkataan aku Feros ya. Yesus pernah mengatakan di Ulangan 30, di Wahyu juga ada, janganlah kau menambahi dan mengurangi firman Tuhan. Ya, Feros, jangan kurangi. Ya, ingat ya. Kalau kau tidak disebut pendusta, jangan kau tambahin. Dan Yesus selalu mengatakan sebab tertulis. Sebab ada tertulis, ikutin apa yang tertulis. Paham Perhos? Paham sampai di sini? Nah, jadi aku minta sama kau Perhos, ketika ada ayat yang tertulis, ikutilah yang tertulis. Kalau kau benar-benar pengikut Yesus, ya. Tapi kalau kau tambahi dan kau tafsirkan sendiri, berarti kau bukan pengikut Yesus. Berarti kau kuanggap pembohong. Sepakat? Sepakat? Sepakat enggak? Kan betul lah. Sepakat ya? Oke, baik. Ketika kau menyatakan Allah dan Yesus sama, Yohanes 1 ayat 1 ya. 1 ayat 1. Pada mulanya firman, firman bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah, bukan Yesus. Dan tertulis Yesus kan? Itu tertulis ya Firhos ya. Oke? Nah, yang kedua, firman telah menjadi manusia, bukan Yesus. Bukan Yesus ya Firhos ya. Kita memahami yang tertulis. Setiap manusia memiliki nama. Kau manusia, aku manusia. Semua di sini kita manusia, tapi memiliki nama. Nah, di Yohanes 1:14 tidak disebutkan siapa manusianya. Coba Firhos tunjukkan kepadaku di mana tertulis Allah itu adalah Yesus. Ya, di ayat 14-nya itu firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya, yaitu kepada Yesus sebagai anak tunggal Bapa. Anak tunggal Bapa itu siapa? Ya Yesus, penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah, itu di mana kau menafsirkan firman itu adalah manusianya Yesus? ya, anak tunggal Bapa itu adalah Yesus. Anak tunggal Bapa adalah Yesus. Israel juga anak tunggal? Bukan. Jangan Feros, artinya gini loh. Jangan sampai tersesat hanya gara-gara tidak mengikuti perkataan Yesus. Tersesat itu Feros. Pahamin apa yang tertulis. Yesus mengatakan sebab tertulis. Yang menurut Anda tersesat ya. Bukan menurut aku, bukan. Di Wahyu juga dikatakan kau akan mendapatkan malapetaka ketika kau menambahi dan mengurangi firman Tuhan. Aku cuma menyampaikan. Dan kau kalau benar-benar pengikut Yesus, ikutinlah perkataan Yesus. Di sini ya Yesus. Hah? Anak tunggal Bapa ini ya Yesus. Oke, firman telah menjadi manusia. Ya, terus dan diam di antara kita. Jadi Yesus kan ada di dunia ini kan, berarti diam di antara kita kan, kita manusia. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberikan kesaksian tentang Yesus dan berseru, katanya, inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah menuli aku, sebab dia ada sebelum aku. Enggak, sebentar, yang mulia tadi siapa? Dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang panjang oleh kali, Feros. Yesus yang mulia Kristus. tadi siapa, Feros? Enggak, yang mulia tadi siapa? Hah? Jadi di ayat 16-nya, karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia itu dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Yaitu sudah yang dikatakan mulia tadi siapa?
tidak seorang pun yang mengenal melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yaitu Yesus yang Aku nanya ada yang di mulia pangkuan tadi Bapa, siapa? Kau bacakan di Yohanes dialah itu yang ada kemuliaan. menyatakannya. Diberikan kemuliaan kepada siapa? Udah jelas itu di ayat 18-nya itu. Iya, diberikan kemuliaan terhadap siapa? Kepada Yesus. Yesus, apakah Yesus mulia? Mulialah. Mulia. Saat dia disalib menurutmu mulia enggak? Ya mulia dia. Mulia. Orang yang dipukul, disalib dan dirajam, dibunuh, ya, apakah itu mulia menurutmu? Iya, mulia dia. Aduh, mah hancur banget. Hancur kayak itu mulia. Coba Feros ya, nggak apa-apa. Sekali lagi aku Tidak sampaikan Feros seorang ya. pun yang pernah Jangan, melihat Allah. jangan gini loh. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya, yaitu Yesus itu yang menyatakan dirinya sebagai manusia. Nah, itu sudah jelas di firman Yohanes 1 ayat 1 sampai 18 itu sudah jelas. Apa yang dibantah lagi gitu. Nggak ada. Begini Kalau Feros. diputar-putar Bukan ya tetap diputar-putar. jadi salah. Jangan. Nggak apa-apa. Yang pasti Feros ya, yang pasti kami di sini hanya menyampaikan dan mengajarkan kepada kau sebab tertulis. Ingat, kalau kau benar-benar Saya hanya Yesus, membacakan juga. Enggak, jangan begitu Jadi Feros. masalah situ percaya ini Ya bukan udah, Yesus, terserah, ya nggak ada masalah. Aku silakan. cuma menyampaikan aja. gitu loh. Berarti kau pendusta. Berarti kau pendusta, Ya, nggak apa-apa. tidak mengikuti perkataan Yesus. Yang kau ikuti perkataan Paulus 2 Korintus 11:17. Aku hanya Apa yang aku membacakan katakan bukan sebagai menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang Aku bodoh tidak yang berkeyakinan. membacakan Clear. Yohanes 1 ayat 1 sampai 18 sudah tak bacakan. Iya, paham. Kecuali di Yohanes Terus 1 aku ayat 1. pendustanya gimana? Aku Ya dibilang paham, pendusta, kecuali aku di Yohanes 1 ayat membacakan. 1. Pada mulanya Allah bersama-sama dengan Yesus. Clear itu. Clear, Allah itu adalah Yesus. Clear. Atau Ya. pada mulanya firman telah Yesus menjadi hakikatnya Yesus. Allah. Clear. Karena Ada Yesus dua adalah oknum di situ, firman oknum. yang menjadi manusia kan gitu. Loh, Feros, ini dua oknum loh, Yesus Feros. adalah firman Allah. yang menjadi manusia. Iya, Terus terserah apa kau. salahnya Manusia di di semua situ? bumi ini manusia. Kalau kau merujuk kepada manusia, Tapi bukan kau ke juga seluruh berarti manusia Tuhan. firman Kami itu, juga Tuhan. tetapi merujuk ke Yesus gitu loh. Di mana merujuk ke Yesusnya? Kau nggak Ya boleh itu kayak baca gitu. ayat 16-nya, karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Nah, tetapi anak tunggal Allah yaitu Yesus yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya gitu. Udah jelas itu. Jelas ya, Bang. Jelas. Bang Hendi lanjut bentar Bang. Aku udah telepon masuk Bang Hendi. Mau diputar-putar ya tetap firman yang menjadi manusia yaitu Yesus gitu. Ya, silakan Bang Handi di itu. Peros mau dicuci otaknya katanya. Nggak, yang lain dulu aja, nggak apa-apa. Oh gitu. Yang lain ada yang lain yang mau ini gimana? Lanjut. Yang penting bicara satu persatu kayak tadi, enak tau didengar, nggak tawuran gitu. Aku sih pengen ngobrol sama beliau ini, cuman mungkin silahkan guru-guru yang lain dulu. Soalnya aku udah tahu bagaimana karakter Bang Feros ini. Dia nggak bisa dikerasin dia orangnya. Bang Feros Ini Bang ini Siotong sebenarnya juga ada nih Bang Handi. Berisik dia itu, di mute lah dia. Aku nggak bisa moderator, di mute aja dia, berisik doang dia. Udah. Nah, silakan Pak Munawir, mau bicara sama siapa Pak Munawir? Silakan. Sorry. Nah, ini aku Bang Andi, silakan aku serahkan yang lain dulu Bang Andi. Aku mendengarkan aja dulu, menyimak aja. Mungkin Bang Dio mungkin, atau Bang Glenn, atau siapa? Kak Aminah mungkin, Bunda. Perhos ini apa tadi kamu bilang pada mulanya adalah firman? Perhos. Iya betul. Siapa yang itu pada mulanya adalah firman, itu adalah jiplakan dari Philo dari Alexandria. Kamu pernah baca buku The Confession of Saint Augustine yang berjudul Kitab Suci dan Filsafat Penyembah Berbahala? Enggak pernah. Nah, coba kamu baca. Karena
itu dikutip dari buku Alexandria, ya. Jadi ayat Yohanes 1 dari 1 sampai 14 itu adalah dari himne Platonis yang diperkenalkan oleh Philo dari Alexandria. Sedangkan dari 15 sampai 18 itu sebenarnya nggak ada ayat itu di sana. Itu ayat-ayat yang ditambahkan. Jadi kalau kamu lihat katanya gini ya, pada mulanya adalah logos. Logos itu firman kan. Logos firman itu berasal dengan Tuhan, dan logos itu firman. Ini berasal dari Tuhan. Jadi Yohanes itu mengadopsi himne ini dan menempatkannya sebagai pembukaan Injil Yohanes. Ya kan? Kalian bilang logos itu berasal dari Tuhan. Menjadi firman itu adalah Allah, ya, atau Allah. Plagiarism dan pencaplokan ajaran Platonis, ya, oleh Yohanes ini ke dalam Injil dijelaskan oleh Bapak Gereja Santo Agustinus dalam bukunya The Confession of San Agustin. Judulnya Kitab Suci dan Filsafat Penyembah Berhala. Ya, aku bacaannya bahasa Inggrisnya. Book of the Platonists that have been translated from Greek into Latin. And then I read, not indeed in the words, but much the same thought, enforces by many varied argument that in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. All things were made by Him, and without Him nothing was made. Jadi buku filsafat Platonis yang telah diterjemahkan dalam bahasa Yunani ke bahasa Latin, ya, di dalamnya itu walaupun tidak sama persis, tapi kemiripannya dan kelihatan dia mencaplok dari buku itu. Catatan kaki di New Testament of the New American Bible 1970 di halaman 203 memperkuat pendapat bahwa Yohanes 1 ayat 1 sampai 18 bukan bagian Injil Yohanes, tetapi karya lepas yang kemudian dimasukkan menjadi pembuka kitab Yohanes tersebut. Ya, jadi the blog is a hymn, formally poetic, its style, perhaps originally an independent composition and only later adapted and edited to serve as an overture to the gospel. Itu kelihatan. Jadi itu sebenarnya kalau kita coba artikan ayat pertama yang sudah diubah sesuaikan oleh Yohanes dari aslinya, itu jadinya begini. Logos atau firman itu berasal dari Tuhan, menjadi firman itu adalah Allah. Tersebut menurut kaidah bahasa Indonesia, maka kita dapat menduga kuat bahwa tujuan yang diinginkan oleh si penulis sebenarnya adalah agar kita mengerti bahwa firman itu adalah Tuhan. Sebagaimana bunyi lengkap ini, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Tapi tahukah kamu, struktur bahasa Indonesia, kalimat itu sebenarnya nggak memiliki makna apa-apa. Itu kalau di bahasa Indonesia kan jadi kayak gini. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan firman, dan firman itu adalah firman. Nggak ada arti sama sekali. Atau pada mulanya adalah Allah, Allah itu bersama Allah, dan Allah itu adalah Allah itu sendiri. Emang ada artinya tuh? Emang ada artinya? Jadi repot ya kalau fokus pada kata bersama-sama dalam ayat tersebut yang jelas-jelas menunjukkan pengertian bahwa firman itu tidak sama. Firman yang satu tidak sama dengan firman yang lain. Atau Allah yang satu tidak sama dengan Allah yang lain. Sebab firman yang satu bersama-sama dengan firman yang lain menunjukkan bahwa di sana ada dua firman. Jadi jong itu ayat kau perhos. Halo. Jangan terlalu tinggi bahasanya, Bu. Terusnya nggak nyampe nanti. Terus.
Menurut kamu firman itu apa sih, bro? Firman itu adalah pikiran Tuhan, logika Tuhan, hikmat Tuhan, pikiran, kecerdasan Tuhan. Itu. Oke, baik. Tujuan tuamu berpikir, tujuan tuamu cerdas. Dengan berfirman, apa tujuannya dia berfirman? Ya, tujuannya untuk menciptakan segala sesuatu. Baik, dengan pintar. berfirman itu. Baik. Yesus posisinya ada di mana saat Tuhanmu berfirman? Yesus sudah ada atau belum ada? Masih bersama-sama dengan Allah Bapa. Dia sebagai firman itu. Oke, jadi Bapak beryesus, bukan berfirman. Ya, belum ada nama Yesus saat itu. Oke, jadi Bapak bercalon Yesus. Enggak begitu istilah seperti Firman itu bisa apakah di- Firman itu apakah Yesus juga? Ya, kalau sudah jadi manusia ya diberi nama Yesus. Oke. Baik. Sebelum jadi manusia ya namanya firman. Dari mana asal manusia Yesus ini? Asal manusia Yesus? Nah, Ya, ada prosesnya itu. siapa yang menghendaki? Tenang dulu. Siapa yang menghendaki sehingga Yesus menjadi manusia? Ya, tentunya Allah Bapa. Oke. Jadi Yesus ini adalah kehendak Bapa, betul? Iya, betul. Oke, baik. Apakah kehendak Bapa adalah Bapa? Iyalah. Kalau Oke, kehendak Bapa baik. ya Bapa lah. Kalau kehendak Bapa sudah menjadi manusia, apakah manusia ini adalah Bapa? Bukan. Bukan. Firman-Nya yang menjadi Baik. manusia. Baik. Artinya Bapak Bapak dan tetap manusia. Bapa. Ntar dulu, sip santai. Artinya Bapak dan manusia ini beda, betul? Bagaimana? Artinya Bapak dan manusia Yesus ini beda. Apa sama? Iya. Beda-beda. Beda. Baik. Kalau sudah Bapak dan Yesus ini beda, yang manakah yang kau tuhankan? Yesus atau Bapak? Dua-duanya. Berarti Tuhan kamu dua. Ya, gak apa-apa. Dibilang Oke. dua gak masalah. Jujur, tepuk tangan, Tuhannya dua. Jujur, enak begini jujur gitu loh. Iya. Enak jujur toh. Enak jujur. Tuhan Anda Bapak, Yesus juga Tuhan Anda dua. Belum tanpa Roh Kudus bisa jadi tiga, betul? Betul, betul. Betul. Jadi Anda Triteos, jujur si Peros ini. Enggak, bukan Triteos. Kalau Triteos itu dia berdiri sendiri-sendiri. Memang berdiri Tapi sendiri. dia adalah tapi dia itu asal usulnya dari Allah Bapa semua. Iya, oke lah asal usulnya, tapi dia Jadi berdiri dia sendiri. itu enggak berdiri sendiri terus Oke. Tuhannya tiga, tidak begitu, itu salah. Oke, apakah yang keluar dari Bapak itu adalah Bapak? Ya, hakikatnya Bapa juga, hakikatnya Allah. Bapa kan Beda Allah. dong. Hakikat itu keadaan sebenarnya, bro. Janganlah Iya, dipelintir. Yesus itu keadaan sebenarnya Allah. Loh, keadaan sebenarnya Allah. itu Yesus manusia loh itu. Jangan Iya, sampai kan Anda wujud jadi mengambil dengerin wujud. dulu. Iya. Jangan sampai Anda menjadi Gini, antikristus ya. jangan salah begitu. Hakikatnya dia itu Allah Bapa. Allah, hakikatnya Allah. Cuma dia itu Entar dulu. Hakikatnya datang menyatakan diri itu tadi di Yohanes 18 tadi. Ntar dulu, bro. Santai ya. Dialah Hakikat yang Yesus. menyatakannya. Dengerin dulu, dengerin. Entar dulu aku jelaskan supaya paham. Jangan dijelasin, saya Jadi, nggak nanya. Dengerin dulu. Nanti habis saya tanya baru Anda jelaskan. iya, oke. Yesus di muka bumi ini hakikatnya sebagai apa? Waktu ada di muka bumi, dia hakikatnya sebagai apa? Dia mengambil wujud manusia, mengambil Hakikatnya wujud apa? saja. Saya nggak nanya dia mengambil dari mana. Kalau nggak ditanya jangan dijawab, diirit aja. Yesus itu sejak dalam kandungan sampai dilahirkan dan sampai dewasa, hakikat Yesus ini hakikat manusia, Nggak bisa begitu. hakikat. Pertanyaannya nggak bisa begitu. Lo kenapa Anda menyalahkan Itu kan pertanyaan? mengikuti kemauan Anda kan Nggak, gitu. bukan kemauan saya. Faktanya memang Yesus pernah dikandung, tuh, pernah jadi bayi. Iya, hakikat itu dia itu hakikat sebenar-benarnya itu dia itu Allah karena bersama dengan baik. Allah. Dan Yesus firman itu adalah Allah kan gitu.
Saya ulang kembali ya. Kalau diputer-puter jadi salah gitu. Saya ulang kembali. Apakah Yesus pernah jadi bayi? Dari wujud kemanusiaannya pernah. Pernah. Jadi Baik. bayi. Oke. Wujud Hakikat, kemanusiaannya. ya entar dulu. Hakikat bayi Yesus ini apa? Wujudnya manusia. Oke, ya berarti hakikatnya manusia Yesus, betul? Karena mengambil wujud manusia. Dulu, Tapi jangan hakikatnya lagi. Allah. Jangan lagi mengambil. Hakikatnya ini kan wujud sebenarnya itu dia itu Allah. Hakikat Keadaan sebenarnya. Entar dulu. Apa? Dengerin. Jangan Peros, dengerin dulu. Apa arti hakikat? Itu bukan hakikatnya. Kalau Saya manusia bukan nanya dulu. hakikatnya. Apa menurut kamu apa arti hakikat? Jangan-jangan nggak ngerti hakikat nih. Apa arti hakikat? Nggak ngerti hakikat pasti nerangin hakikat. Coba, apa arti hakikat? Buka KBBI coba. Nggak bisa jawab kan? Berarti Anda tadi menjelaskan hakikat, nggak ngerti arti hakikat. Jadi pasti salah. Aku ternyata di mute toh. Ya, apa arti hakikat? Jangan gitu dong. Nggak ada yang mute. Gitu dong. Nggak ada yang mute. Jadi hakikat itu dalam keadaan sebenar-benarnya. Itu arti Oke, hakikat. baik. Keadaan yang sebenarnya arti hakikat, betul? Iya, sebenarnya yaitu Oke, dia baik. itu Allah. Ya udah Allah cukup. hakikatnya. Nah, keadaan atau hakikat sebenarnya Yesus waktu dia bayi, hakikatnya apa? Itu bukan hakikatnya, bukan keadaan sebenarnya. Itu Jadi hanya Yesus mengambil wujud manusia. Jadi Yesus nggak pernah jadi bayi, menjadi hakikat bayi gitu? Itu hanya mengambil wujud manusianya, tapi Ya saya yang hakikat cerita ini sebenarnya. saya ini kan ini- bicara tentang hakikat sebenarnya, atau gimana sih? Ya, hakikat sebenarnya Yesus apa? Dia itu Allah Oke, hakikatnya. berarti Yesus bukan manusia. Mengambil wujud manusia, hanya mengambil wujud. Waktu Yesus Tapi menjadi hakikat sebenarnya. dengerin. Waktu Yesus menjadi manusia, hakikat Yesus apa? Itu mengambil wujud saja, bukan hakikat sebenarnya manusia itu. Dia bukan. Saya hakikat ulang kembali, sebenarnya. sederhana loh bro. Waktu Yesus menjadi manusia, hakikat Yesus apa? Allah. Jadi manusia ini adalah Tuhan. Mengambil wujud. Udah saya ulang-ulang saya sampaikan. Dia Pak, tuh hanya diulang lagi, mengambil diulang lagi wujud. coba. Muter-muter ya itu aja jawaban saya itu. Nggak ada lagi. Kalau hakikat dalam keadaan sebenar-benarnya dia itu memang firman Allah. Itu yang sebenar-benarnya. Yang digendong Bunda Maria waktu Yesus bayi, yang digendong itu siapa? Wujud kemanusiaan. Manusia. Mengerti nggak? Oke, saya ulang kembali. Saya pertanyaannya. Yesus mengambil dengerin dulu. Saya ini belum kelar. Kamu nggak ngerti apa yang saya omongi, langsung kau tiban. Berarti salah nanti. Dengerin baik-baik dulu. Enggak, situ aja pertanyaan yang ini kenyataan loh ini. Jelas. Kenyataan yang saya omongkan ke Anda. Dengerin baik-baik makanya, bro. Ya, dengerin nih. Bunda Maria pernah menggendong bayi. Pertanyaan saya, bayi yang digendong Bunda Maria ini manusia atau bukan manusia? Nah, di dalam diri manusia Yesus ada roh ilahi, kealahannya. Saya ulang kembali pertanyaannya ya. Bunda Maria pernah menggendong bayi. Bayi itu namanya Yesus. Pertanyaan saya, yang digendong Maria ini, bayi ini manusia atau bukan manusia? Manusia. Manusia. Pinter. Jadi anaknya Bunda Maria adalah manusia, betul? Betul. Yesus ini adalah manusia, betul? Betul. Berarti hakikat anaknya Bunda Maria adalah Yesus adalah manusia, betul? Bukan. Mengambil wujud. Mengambil. Ini kalau kok ngaco gitu loh. Hakikat itu bukan. Ngaco Hakikat dia. Sebenarnya itu dia tuh Allah, gitu loh. Iya. Nanya berbulan-bulan Kan itu kalau terus berkata- Andi. Ngaco dia ini. Pertanyaan lain. Ntar dulu kau diam dulu. Saya berdua sama Peros ya. Tolong sopan santun dijaga. Peros. Kalau manusianya Yesus ini saya kasih tahu, itu enggak ilahi manusianya, sama dengan kita. Oke. Terus di dalam diri Yesus apanya yang ilahi? Nah, itulah rohnya, itu roh ilahi. Oh, rohnya. kealahan. Baik. Jadi di dalam tubuh kemanusiaan Yesus kepenuhan kealahan itu. Oke.
Kepenuhan atau keisi kepenuhan ketuhanan atau keisi? Dengarkan dulu pertanyaan saya. Kepenuhan ketuhanan atau keisi ketuhanan? Kepenuhan kealahan sesuai dengan Alkitabiah aja. Kalau ntar dulu, kalau kepenuhan itu di luar Yesus atau di dalam Yesus? Jadi dalam diri Yesus, di dalam bukan kepenuhan Yesus. Namanya, keisi namanya itu. Itu bahasa Alkitab, aku nggak pakai bahasa yang lain. Diulang ya. Seperti itu. Oh, bahasa Alkitab. Iya, kita ini pakai bahasa Alkitab, bahasa Alkitabiah aja. Jadi nggak umum bahasanya. Ya, kita harus, aku mengikuti apa yang ini kan di Alkitab. Oke, apa arti kepenuhan? Apa arti? Begini ya, dengerin dulu ya. Ada Yesus, terus kepenuhan ketuhanan. Nah, ketuhanan ini di luar Yesus atau di dalam Yesus? Ya di dalam lah. Berarti keisi ketuhanan, bukan kepenuhan. Kealahan, kalau di Alkitab itu di dalam kemanusiaannya, kepenuhan kealahan itu artikan sendiri apa itu? Apa artinya kepenuhan kealahan? Artinya apa? Ya di dalam diri Yesus itu ada Allah di dalam. Berarti di dalam dirinya, bukan di luarnya. Allah. Keisi. Itu namanya keisi, bukan kepenuhan. Ya, kalau kepenuhan itu di luar Yesus atau apa ya terserah. Yang penting seperti itu aja lah. Oke. Berarti di dalam diri Yesus ini ada dua natur gitu ya. Nah, itulah makanya disebut ada dua natur. Natur manusia dan natur ilahi karena di dalam kemanusiaan Yesus cukup. Udah paham ya. Jadi natur ilahi dalam diri Yesus ini adalah rohnya, betul? Betul? Jangan di mute, buka aja bro, santai aja kamu gua mah. Jadi aku yang mute, aku ngomong dari tadi di mute, jangan di mute dong, gitu loh teman-teman, jangan di mute, ini santai, saya itu nyantai, jangan di mute. Bentar dulu Pak Munawir, jangan dicampur dulu Pak Munawir. Enggak, bentar, ini aku mau nanya siapa yang mute ini. Ya udah, nggak usah dipersoalkan masalah mute. Aku juga, aduh panjang lagi, bukan gitu lah. Aku maksudku gini, supaya nyambung gitu loh. Aku ngomong, aku nggak lihat ini soalnya. Ya sekarang kita lanjut ya. Apanya yang ilahi dalam diri Yesus? Rohnya. Fisiknya ilahi juga nggak? Fisiknya? Enggak. Ya berarti. Dari tadi. Oke. Fisik Yesus ini ciptaan atau bukan? Bukan. Oke. Jadi manusia Yesus bukan ciptaan? Bukan. Karena itu hanya mengambil rahimnya. Ya udah bukan. Kalau udah dijawab bukan, udah nggak usah dijelasin karena saya udah paham maksud Anda kan. Kecuali saya bilang kenapa, nah baru Anda jawab. Soalnya kalau aku gini, kalau bilang ciptaan berarti Yesus ciptaan nanti jadinya ke arah Anda yang ngomong sendiri, Anda yang bicara, saya dengerin makanya. Anda yang bicara bahwa fisiknya Yesus itu bukan ciptaan, kan udah Anda jawab. Saya nggak minta diterangin toh. Iya, karena nanti aku dikejar ke arah Yesus berarti ciptaan itu loh. Enggak, saya nggak kejar ke sana kok. Nggak usah baper dulu gitu loh. Aku tahu. Makanya jawaban Anda itu, bentar dulu. Jawaban Anda itu membuat Anda yang kaget sendiri ditanya ulang gitu loh. Nah, itu Anda namanya paranoid. Paranoid dengan jawaban sendiri. Oke, lanjut sudah. Jangan parno dengan jawaban, harus semangat. Setiap orang menjawab itu jangan ragu, Bu. Dengan jawaban Anda. Tanya ya boleh toh, aku nanti. Ya gampang sederhana, jangan takut. Lanjut kita. Jadi fisiknya Yesus itu manusia, tapi manusianya Yesus bukan ciptaan. Rohnya adalah ilahi. Jadi di dalam diri Yesus bercampur antara manusia yang bukan ciptaan dengan ilahi yang pencipta, betul? Ilahi yang pencipta. Ntar. Mikir dulu jawabnya, jangan sampai nggak percaya diri. Salah nanti jadinya ini ke arah roh Allah Bapa itu sendiri yang menjadi rohnya Yesus, ini yang jadinya salah. Udah selesai? Ini harus ya dengerin dulu. Apakah ilahi di dalam diri Yesus itu adalah Bapa atau bukan Bapa? Aku hanya bisa menjawab di dalam diri Yesus kepenuhan kealahan itu aja. Saya ulang kembali. Kalau masalah ditanya apakah roh Allah Bapa yang di dalam diri Yesus, nah ini yang nanti jadinya lain lagi pemahamannya.
Oke, gini aja. Apakah ilahi di dalam diri Yesus itu disembah? Ya jelas. Disembah. Apakah roh Bapa disembah? Iya. Oke. Disembah. Oke, apakah roh Bapa yang ada di dalam diri Yesus atau bukan? Nah ini masalahnya. Dijawab saja, iya atau bukan? Bukan begitu. Jadi yang di dalam diri Yesus bukan roh Bapa, bukan. Oh, berarti tapi Bapa udah yang paham. memberikan roh kealahan gitu loh. Jadi Bapa gitu. di surga adalah sembahan. Nanti salah. Ya dengerin dulu saya. Iya, gini, saya jelaskan gini. Udah nggak usah dijelaskan, saya udah paham. Enggak, harus saya jelaskan. Kalau saya nggak nanya kok mau dijelaskan. Bertanya begitu nanti berarti Allah Bapa nggak ada di nggak usah, santai dulu, saya nggak kesana. Di dalam Yesus. Santai dulu, saya nggak kesana. Dengerin dulu makanya. Roh Bapa ya memberikan roh ilahi ke dalam diri Yesus. Nah itu yang betul. Ya makanya dengarkan saya dulu, jangan parno dulu. Betul. Jadi saya belum selesai kemana-mana gitu loh. Saya belum selesai. Dengarkan dulu ya. Yang jelas saya bikin nyaman Anda di sini gitu loh. Ya nggak usah, kalau bicara itu jangan parno, harus semangat dan percaya diri apa yang kita ucapkan. Ya, jangan di-mute dong, siapa mute lagi? Dengarkan ya, jadi roh. Biar lawan saya si Andi nih. Veros, turun aja Veros. Ilmumu nggak nyampe, turun aja Veros. Biar Sandi lawan saya nih. Waduh, ilmu, jangan gitu bang. Aduh, jangan. Ya. Kalau ini silakan aja nanti, abang naikkan lagi nggak apa-apa. Nggak, kasihan dia. Kamu masa kau itu masa Kristen mempersekusi kamu kan? Nggak boleh saling merendahkan, nggak boleh. Kalau mau menjawab silakan menjawab nanti gitu loh. Belum tentu juga kamu bisa debat sama gua kan gitu loh, Peros ya. Masa sama Kristen menghakimi saudaranya sendiri. Aku justru kalau gini tuh justru apa ya, salut sama orang Islam. Terus terang aja, orang Islam kalau ada satu yang sudah menjelaskan, dia tuh nggak mungkin saling menjatuhkan, dia justru malah saling mendukung gitu. Bukan sok satunya sok pinter, enggak. Jadi kalau ada yang lebih pinter, dia kadang ya saya serahkan ke, misalnya ada ustadz nih, ya ustadz yang lebih berkompeten di situ, dia menyadari misalnya ada yang lebih lebih paham di situ. Malah justru orang Islam itu mantap menurut saya, nggak saling menjatuhkan begitu. Ini saudara sendiri menjatuhkan, tapi oke lah, lupakan itu. Mungkin dia lebih pintar daripada Anda. Tapi kami kalau benar kata Bang Peros, kami sesama Muslim itu nggak pernah mengatakan kami sok pinter. Justru kalau ada ustadz ya memang dengerin dulu Bang, latihan Bang. Ada ustadz, ada masuk di sini, ya kita kasih dia. Kita sebagai jamaah ya manut gitu loh. Tapi tadi ya nggak apa-apa lah, ya, lupain aja lah. Mungkin dia habis pulang sekolah lari Burundi, ilmunya banyak kan gitu Bang Peros ya. Ya, jadi maksud saya gini Pak, kalau misalnya dia nanti ini ya silakan, misalnya jangan dengan cara menjatuhkan orang lain, jangan gitu. Tapi tetap dia kalau ingin menyampaikan sesuatu nanti menambahi saya, silakan kan gitu. Ya, jangan gitu. Turun kau Peros, nggak ada ilmu. Waduh, gimana sih? Nggak boleh gitu. Itu namanya menghakimi saudara sendiri. Kita lanjut ya Bang ya. Lanjut. Ya, jadi Bapak di surga ini ya memberikan atau menciptakan roh, kemudian dia masukkan ke dalam diri Yesus. Tapi roh ciptaan Bapak ini adalah roh yang ilahi juga, betul? Kalau dibilang menciptakan, aku nggak tahu ya, nggak bisa menjawab Pak. Kalau Yesus itu ya bukan ciptaan roh. Atau kalau gitu Bapak di surga ini menduplikat rohnya, atau begini loh, Bapak di surga ini membagi rohnya agar di dalam diri Yesus ini adalah roh ilahi juga, tapi roh ilahi tetap ada di surga. Jadi dia membagi rohnya. Bagaimana? Membagi juga nggak tepat juga. Nggak tepat juga ya. Apa ya? Allah itu maha segalanya, bukan kayak pikiran manusia. Yang jelas ada roh kealahan itu aja loh Bang Bender, Bang Bender lagi Bang Andi. Jadi jangan menarasikan itu ciptaan, terus itu ada roh ya
kayak tadi itu enggak seperti itu, karena Allah itu kuasa maha Bentar segala. dulu, kita fokuskan dulu ini loh, karena ini kan Yesus di bumi, dia itu manusia dan ilahi. Roh di dalam diri Yesus ilahi, Bapa juga di surga ilahi. Tapi surga nggak boleh kosong, tetap ada ilahi, tetap ada Ya, sembahan di itulah surga. ilahiyahnya. Ya, dengerin dulu, ilahi dalam diri Yesus juga harus disembah. Jadi Bapa ini seakan-akan tidak tidak mengeluarkan ilahi dari ilahi, tapi kalau boleh dikatakan Bapa di surga ini memanjang rohnya dari surga ke bawah ke dalam diri Yesus. Jadi sinkron gitu loh, horizontal, apa seperti itu? Ya, kalau diistilahkan membagi roh ilahiyahnya ya enggak gitu juga kali. Dia membagi Ya, enggak? Kan roh gini loh, kan roh ilahi ini kan cuma satu, roh Bapa cuma satu, tapi ada juga di dalam diri Yesus. Artinya roh Bapa di surga ini memanjang masuk ke dalam diri Yesus, tetap satu, apa seperti itu? Aku nggak bisa menjelaskan sedetail itu untuk masalah roh Tapi keilahian. persoalannya ini harus dijelaskan, dicerahkan supaya orang tahu. Soalnya iman Kristen itu, Yesus ini tidak, rohnya itu roh ilahi, roh pencipta. Sedangkan roh Bapa juga masih ada di surga. Kalau kita bilang ada dua roh, Anda nggak mau mengatakan dua roh Bapa, satu. Artinya roh Bapa di surga itu memanjang, melar sampai ke bumi, masuk ke dalam diri Yesus. Tapi tetap satu. Bagaimana itu? Lebih masuk akal kan? Kayak karet nanti Bang Andi kalau gitu. Ya kalau nggak kayak karet berarti nanti Bapak rohnya ada dua, satu di dalam diri Yesus, satu di surga. Ah, yang mana yang benar nih? Ini dulu nih gitu loh. Iya, kalau masalah roh Nah, yang kecuali karet, jawabannya nggak bisa ada, menjelaskan. saya kasih jawaban netral atau jawaban pilihan ini. Mohon maaf ya Bang Peros, Anda baik, Anda sopan. Bapak di surga roh pencipta, Yesus di dalamnya roh pencipta. Anda tinggal memilih, ada dua pencipta, ada dua sembahan di bumi dan di surga, Yesus dan Bapa. Atau kalau enggak, hanya satu ciptaan, yaitu hanya satu pencipta disembah, roh Bapa. Tapi roh Bapa ini melar, memanjang ke dalam diri Yesus, tapi tetap roh yang sama, roh yang satu itu. Yang mana yang dipilih kira-kira? Kalau masalah roh itu aku nggak bisa menjelaskan Bang Andi. Tapi persoalannya Yesus itu punya roh di bumi. Bapak juga ada rohnya di surga. Gini loh. Ini loh Pak ini, Bapak di surga punya roh. Biar aku menjelaskan. Nah, di bumi juga Yesus punya roh. Berarti ada dua roh. Biar aku menjelaskan. Nah, gimana? Bentar dulu Bang Denny, biarkan dulu Bang Peros sama Bang Hendy dulu. Bang Peros sudah nyerah kok. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, dibantu Pak Denny, nggak apa-apa. Tapi aku mute gitu Bang, nggak apa-apa, nggak masalah. Ya silakan Bro Denny. Ini kita ketahui Alkitab itu mencatat bahwa Tuhan itu adalah roh. Jadi bukan Tuhan mempunyai roh ya. Konteksnya nggak begitu ya. Bukan Tuhan, itu beda. Tuhan mempunyai roh dan Tuhan adalah roh, beda. Tapi ingat, Alkitab menyatakan Tuhan adalah roh. Nah, ada lagi satu ayat. Bukan itu persoalannya Pak Denny. Ini loh. Tunggu dulu. Ini kita bicara masalah roh. Kita bicara masalah roh dulu. Biarkan aku menjelaskan. Ini antara roh Yesus dan roh Bapa ini. Enggak, kasih aku kesempatan dulu. Siapa roh Bapa dulu ini? Iya. Aku sudah menjelaskan. Enggak, Bapa Tuhan itu adalah roh. Sekarang Tuhan ada juga ayat yang berkata begini. Bukankah aku, itu Tuhan yang bilang ya. Bukankah aku memenuhi langit dan bumi. Jadi langit dan bumi ini dipenuhi oleh roh Tuhan. Makanya Tuhan Bapa itu tahu segala-galanya. Dia bisa tahu pikiranmu. Udah cukup Pak Denny, bukan itu yang dibahas. Pak Denny mah mempelesetkan mah. Gini loh ya. Itu bukan dua roh. Tuhan Bapa itu mau di langit dan bumi. Jadi dimanapun Yesus berada, roh Tuhan Bapa. Dengerin dulu Pak Denny, makanya Pak Denny nggak dengar dari awal.
Apakah roh di dalam diri Yesus sama dengan roh Bapa atau roh Bapa itu sendiri? Coba jawab. Itu satu roh itu Satu roh kan? Ya roh Yesus. Ya. Kalau satu roh berarti surga pernah kosong karena ada di dalam diri Yesus. Oh, surga kosong. Aku tadi udah bilang ayatnya. Bukankah aku memenuhi langit dan bumi? Kalau begitu, ya entar dulu Pak Denny. Kalau begitu, rohnya Bapak di surga memanjang masuk ke dalam diri Yesus, betul? Enggak memenuhi, dipenuhi. Segala ruang dan waktu dipenuhi oleh roh Tuhan. Sekarang Yesus ini rohnya di dalam fisiknya atau rohnya di luar fisiknya? Ada di dalam, ada di luar, ada di mana-mana. Ya, saya bicarakan di dalam Yesus. Enggak, aku jawab ke kamu. Jangan Anda menjelaskan di luar Yesus. Yesus ini punya jasmani dan rohani. Rohaninya itu nggak kelihatan, yang menghidupi fisiknya. Menurut Anda, roh di dalam diri Yesus ini adalah roh Bapa itu sendiri. Sedangkan roh Bapa, dengerin dulu belum selesai. Sedangkan roh Bapa itu cuma satu. Oke? Ada di dalam diri Yesus. Tapi surga nggak boleh kosong, tetap ada roh Bapa. Artinya adalah roh Bapa di surga ini memanjang masuk ke dalam diri Yesus. Betul apa betul? Hampir betul. Tapi ya salah. Betul, memanjang dia, melar gitu loh. Hampir betul. Soalnya kalau tidak memanjang masuk ke dalam diri Yesus, artinya ada dua roh, roh Bapa dan roh Yesus. Nanti dua Tuhan, dua sembahan, dua roh. Satu roh. Contoh misalnya nih ya, Pak Denny dengarkan baik-baik. Ini sering saya kemukakan. Yesus dibaptis di Sungai Yordan itu punya roh Bapa juga di dalam diri Yesus. Dibaptis oleh Yohanes. Ada juga roh dari surga berbicara, inilah anakku yang kukasihi. Ini dengerin dulu. Nah, inilah roh Bapa yang ada di surga berbicara kepada rohnya yang ada dalam diri Yesus. Artinya memanjang dari surga ke Sungai Yordan. Betul apa betul? Memenuhi, aku nggak tahu. Kalau memenuhi di luar, ini di dalam diri Yesus. Kalau memenuhi, roh Yesus ada di luar Yesus. Sedangkan Yesus punya roh di dalam diri Yesus itu Bapa. Yang menghidupi Yesus itu roh Bapa dalam dirinya. Sedangkan Yesus ada di Sungai Yordan, roh Bapa ada di surga. Jadi, kalau Anda mau membedakannya, berarti ada dua roh. Roh Bapa ada dua, ada dalam diri Yesus, ada di surga. Karena ini berbeda tempat. Tapi kalau Anda mengatakan ini cuma satu roh, artinya roh Bapa di surga memanjang ke Sungai Yordan, masuk ke dalam diri Yesus. Boleh dikatakan begitu, silakan. Ya udah, memanjang, udah selesai. Memanjang artinya roh Bapa cuma satu. Iya. Yang ada dalam diri Yesus, yang ada di surga sama. Aku kan nggak menyalahkan Bang Andi. Ya cukup ya. Udah dijawab Bang Peros, memanjang Bapak, melar dia. Ibarat kata lidah itu keluar. Gitu kira-kira. Bisa jadi. Memanjang dia, roh Bapak itu memanjang. Jadi kalau menyembah Yesus sama dengan menyembah Bapa. Menyembah Bapa sama dengan menyembah Yesus karena rohnya sama, memanjang. Betul? Kita itu dilingkupi oleh roh Tuhan. Oke, ya. Kita saya nggak membicara di luar diri Yesus, saya berbicara di dalam diri Yesus. Itu tembus. Tembus ya. Okay. Orang itu tembus segala macam. Udah dijawab Bang Peros setuju memanjang. Tembus kaca. Bang Peros udah dijawab. Kata Pak Denny memanjang. Nggak ada kata lain kecuali memanjang. Kalau berpisah berarti ada dua Bapak. Oke? Selesai ya? Nggak berpisah satu. Nggak bisa. Jadi kalau disebut memanjang memang nggak saya salahkan kok. Bisa iya, memanjang dia. Melar dia dari surga ke bawah. Karena satu hakikat itu. Jadi tapi yang kamu nggak ngerti itu roh Tuhan itu memenuhi langit dan bumi, itu yang kamu nggak ngerti. Saya nggak membicara langit dan bumi, saya berbicara fokuskan ke Yesus dan Bapa. Jangan ditambahin persoalan. Yesus ada di Sungai Yordan, di dalam diri Yesus roh Bapa. Ada juga roh Bapa berbicara, inilah anakku yang kukasihi. Betul.
Artinya roh Bapa ini memanjang ke sungai Yordan ke dalam diri Yesus. Cuman persoalannya kata-katanya salah. Mestinya dia bilang gini, inilah rohku yang memanjang dalam diri Yesus sedang dibaptis oleh pembaptis Yohanes. Mestinya begitu. Ngapain dia mengasihi lagi, dia orang dia sendiri kok. Masa satu roh saling mengasihi? Nggak mungkin dong satu roh saling mengasihi. Gimana ceritanya? Ya karena itu dikarenakan Yesus adalah saksi dan memiliki kehidupan yang tersendiri dari Ya Bapa. persoalannya ini Yesus adalah roh Bapa itu sendiri dalam dirinya. Gitu loh. Jadi Bapa memperanakkan Bapa. Bapa berkata di surga, inilah anakku yang kukasihi. Padahal di dalam diri Yesus dia sendiri. Bayangkan gitu coba. Di dalam diri Yesus Bapak sendiri, tapi Bapak berkata inilah anakku. Masa Bapak memperanakkan dirinya sendiri? Nggak mungkin dong. Bayangkan loh. Itu berbicara dengan Yesus itu memiliki roh sendiri, roh Yesus juga. Jadi roh Bapa itu berbicara dengan roh Yesus. Oh berarti roh Yesus sama roh Bapak beda? Beda tetapi satu. Loh kok kalau beda kok satu? Gimana ceritanya beda menyatu? Gimana Itu ceritanya? itu rumus Tuhan, itu bukan rumus Waduh, manusia. ini rumus. Tadi katanya udah tadi setuju memanjang. Tadi Pak Denny setuju memanjang, sekarang dirubah lagi. Ya, itu rumus Tuhan itu. Rumus apa? Sebagai contoh, 3 adalah 1. Bagi manusia 3 adalah 3, tapi bagi Tapi Tuhan, sebenarnya ya, ketuhanan 3 begini adalah loh ya bro, semua di sini saya pakai data sedikit ya supaya saya edukasi. Mohon maaf. Kalau Anda pernah membaca Zakaria 12 1 ya, 12 nomor 1. Pernah nggak baca Zakaria 12 nomor 1? Aku lihat ya. Zakaria 12 nomor 1 berbunyi begini, bahwa inilah firman Tuhan akan hal Israel. Sebentar saya harus buka dah sampai saya salah lagi ya. Ucapan ilahi firman Tuhan tentang Israel. Demikianlah firman Tuhan yang membentangkan langit dan meletakkan bumi dan yang menciptakan roh dalam diri manusia. Jadi roh di dalam diri manusia itu adalah ciptaan Tuhan, bukan roh pencipta itu masuk ke dalam diri manusia. Hanya satu jalan. Kalau Anda pakai itu, artinya roh dalam diri Bapak memanjang ke dalam diri Yesus. Terima kasih. Saya sambut dulu adik saya yang terhormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banjuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Brunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kalau ada Banjuma lah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Kita, 1 menit. Salam Bang Juma, apa kabar? Salam Bang Denny, baik. Alhamdulillah. Lanjut. Ya ini loh Banjuma, topiknya adalah roh di dalam diri Yesus itu serba salah. Mau ciptaan nggak juga, mau pencipta nggak juga gitu loh. Seakan-akan roh dari Bapak Tuhannya mereka ini di surga itu memanjang ke dalam diri Yesus gitu loh. Itu topiknya. Tapi Pak Denny mengatakan beda-beda roh. Peros mengatakan satu roh. Nah, itu kira-kira topiknya Banjuma. Tolong diluruskan atau diramu-ramu dikit biar kita ada materi sore ini. Rohnya Yesus sama rohnya Tuhan itu satu. Walaupun Yesus memiliki kehidupan sendiri. Yesus itu memiliki kehidupan sendiri, Bapa memiliki kehidupan sendiri. Tapi satu roh. Tetapi rohnya Yesus itu bukan roh Bapa. Roh Bapa ada di dalam Yesus. Yesus ada di dalam Bapa. Tetapi Yesus bukan Bapa. Gitu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat sekalian dan juga rekan-rekan non-muslim, materi ini menarik sebenarnya, berbicara mengenai esensi manusia yang terdiri dari 2 unsur, jasad dan roh. Roh ini adalah makhluk gaib yang melekat pada diri manusia, yang mana pada diri manusia sebagai alat produksi generasi atau pribadi baru, ada yang noise, pribadi baru itu tidak terdapat kemudian
unsur dalam tubuh yang memproduksi roh. Berbeda dengan jasad. Jadi di dalam alat reproduksi seorang wanita itu ada yang kemudian disebut rahim, yang tujuannya memang memproduksi jasad atau biologis atau badan atau tubuh atau pribadi baru yang menjadi wadah, terdapat yang menjadi wadah kemudian Allah menyimpan rohnya. Makanya di dalam Kejadian 6 nomor 3 disebutkan, berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Rohku tidak akan tinggal selama-lamanya dalam diri manusia. Berarti manusia dalam hal ini laki perempuan hanya memproduksi jasad, embrio, memproduksi tulang, memproduksi daging, memproduksi urat, memproduksi kulit. Tetapi hal tersebut tidak akan pernah bisa menjadi makhluk hidup apabila roh Tuhan tidak diberikan kepada jasad tersebut. Nah, ini dulu poinnya. Jadi kalau kita berbicara mengenai roh, kita berbicara mengenai makhluk, berarti kita tidak bisa mengenyalampingkan Halik, Sang Khalik. Sekali lagi saya katakan bahwa rahim manusia itu tidak ada padanya dimensi untuk memproduksi roh. Tapi kenapa ketika janin itu keluar dari rahim, seketika makhluk itu punya roh? Karena roh yang ada di dalam tubuh manusia tersebut adalah roh Tuhan. Kita lihat sekali lagi, saya katakan dalam Kejadian 6 nomor 3, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Artinya roh yang ada dalam diri Yesus adalah roh Tuhan, roh yang ada dalam diri kita juga adalah roh Tuhan. Karena ini dalil. Kecuali ada yang berani membantah, salah dalil itu, maka silakan aja ambil tipex, di tipex dalam Kejadian 6 nomor 3. Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal dalam diri manusia. Dengan kata lain, roh yang ada dalam diri setiap manusia adalah roh Tuhan. Apakah kita ini artinya Tuhan? Silakan. Silakan Bang Peros atau Bang Denny. Bang Peros saja, silakan Bang Peros. Ya. Jadi rohku tidak berlama-lama di dalam tubuh manusia. Itu mungkin ya, kalau saya sih memahaminya itu berarti roh yang berasal dari Allah Bapa, roh ciptaan Allah, kan gitu. Tidak akan berlama-lama karena manusia itu kan pasti akan mati tuh. Nah, yang dimaksud rohku itu bukan roh Allah itu, tapi roh yang berasal dari Allah. Seperti itu pemahaman saya, Bang Juma. Ya, jadi gini, Bung. Itu penafsiran tersendat di situ karena nanti kita akan tergiring atau sudah tergiring atau terjebak dalam suatu konsep kepercayaan bahwa rohnya Yesus itu adalah roh Tuhan. Terjebak di situ. Sehingga harus memberikan makna atau penafsiran yang kemudian berbeda dengan apa yang difirmankan di dalam Kejadian 6 nomor 3. Padahal kalau kita belajar lebih jauh dan melepaskan kemudian dogma, rupa-rupanya setiap roh apapun itu, mau roh setan, mau roh hantu, mau roh jin, mau roh jahat, itu semuanya berasal dari Tuhan. Tuhanlah yang menciptakan roh-roh ini. Mau dia roh baik, mau dia roh jahat, mau dia roh kudus, mau dia roh ra'ah, semuanya itu berasal dari Allah. Contoh, ketika kita melihat di dalam 1 Samuel 18 nomor 10 yang tadi malam membuat pendeta Kristen matikan sendiri live-nya. Nah, di situ dikatakan ada kata roh. Jadi roh Elohim, yaitu roh jahat yang berasal dari Elohim, yang kemudian dikirim untuk menguasai Saul, itu tertulis dengan kata roh atau jahat atau evil. Sedangkan roh baik atau tov dalam bahasa Ibrani itu juga tertulis di dalam Nehemia 9 nomor 20. Jadi roh tov dan roh ra itu semuanya berasal dari Elohim. Makanya iblis itu dari Elohim.
malaikat itu dari Elohim, orang yang baik itu dari Elohim, orang yang jahat dari Elohim. Segala sesuatu di atas muka bumi ini semuanya berasal dari Elohim. Kenapa bisa demikian? Ya karena Allah, karena Tuhan ingin bersenda gurau dengan ciptaannya, suka-suka dia. Allah maha berkehendak. Nah, konsep keliru kemudian adalah ketika mengambil iblis sebagai musuh Allah, sebagai musuh Tuhan, sebagai saingan Tuhan. Nah, ini keliru nih. Seakan-akan Tuhan itu bisa disandingkan, bisa dipersaingkan dengan makhluknya. Padahal iblis itu aja, sedangkan jangankan kepada Elohim, kepada Yesus aja iblis takut. Jadi nggak boleh disandingkan kemudian setan atau roh jahat itu atau malaikat yang kemudian memberontak ini dengan Tuhan. Nggak boleh. Itu konsep atau aliran kepercayaan yang aneh. Pencipta alam semesta itu ahad. Dia penguasa tunggal, penguasa satu-satunya. Tak ada penguasa-penguasa lain. Tak ada kemudian penguasa yang ingin menyamai dia. Itu nggak mungkin. Itu mustahil, itu konsep keliru. Oleh karena itulah saya mengatakan bahwa ketika Tuhan berfirman dalam Kejadian 6 nomor 3, berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, maka seluruh roh. Bang Suma, maaf, ya, maaf silakan. aku potong karena. Iya, silakan Bang Denny, silakan. Karena ayat itu salah terjemahan itu. Ya, silakan. Terjemahan yang benar gimana? Terjemahan. Ya, silakan. Rohku tidak akan selama-lamanya berusaha keras dengan manusia. Itu yang betul. Oke, baik. Kalau itu kan dianggap bedanya. keliru, berarti berapa puluh manusia di atas muka bumi ini yang tersesat oleh karena terjemahan. Nah sekarang di dalam Yesaya 45 nomor 7, akulah Tuhan, ya, akulah yang menjadikan terang dan yang menciptakan gelap, dan yang menjadikan nasib mujur dan yang menciptakan kejahatan atau nasib jahat atau kemalangan atau sesuatu yang buruk atau evil atau iblis. Akulah yang membuat semua itu. Artinya bahwasanya mau lari kemanapun tetap aja. Belum lagi ketika dikatakan dalam Zakaria 12 nomor 1, belum lagi dikatakan di Matius 4 nomor 4, manusia tidak hidup hanya dari roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari Elohim. Jadi kita ini berasal dari Elohim, jasad kita berasal dari Elohim, roh kita berasal dari Elohim. Apakah berarti kita berbeda dengan Yesus itu dari aspek apanya? Rohnya Yesus dari yang maha kuasa, jasadnya Yesus dari yang maha kuasa, kita juga demikian. Segala sesuatu yang ada di atas muka bumi ini berasal dari Allah. Innalillah, semua berasal dari Allah. Tak ada yang berasal dari aspek lain. Iblis berasal dari Allah, setan berasal dari Allah, hantu belau semua berasal dari Allah. Tak ada, semua yang tadinya tidak ada menjadi ada, itu semuanya berasal dari Allah. Nah sekarang permasalahannya Yesus. Makanya muncul pertanyaan, kalau Yesus sendiri, mohon maaf nih, bukan saya menggurui, tapi mari kita menggunakan detektor yang Tuhan ciptakan berupa chip pada diri manusia, yaitu akal. Apa yang dikatakan oleh Yesus sendiri di dalam Yohanes 4 nomor 42, aku datang di atas muka bumi ini menjadi manusia, menjadi laki-laki, menjadi anaknya Maria. Dengarkan, itu bukan atas kehendakku sendiri. Jadi tak ada level tertinggi yang dimiliki oleh Yesus selain daripada duta, selain daripada rasul, wakil sang Tuhan di atas muka bumi untuk saudara-saudara kita Bani Israel. Nah, kenapa dia bisa menjadi Tuhan? Kenapa dia bisa diibadahi? Kenapa dia bisa dijadikan sebagai sembahan? Karena munculnya makhluk yang datang kepada Paulus ngaku-ngaku, akulah Yesus yang kau aniaya. Ini biang keroknya. Makhluk yang datang kepada Paulus ini biang keroknya. Yang mengaku Yesus inilah yang menjadikan semua ajaran yang ada kepada Bani Israel melalui para nabi, bahkan ajaran Nabi Abraham pun jadi hancur berantakan dikarenakan makhluk yang datang ngaku-ngaku Yesus. Mungkin saudara-saudara merasa selama ini khususnya orang Kristen yang datang kepada Paulus kan ya Yesus dong, dia kan rasul. Oke, silakan, itu iman saudara dan itu sudah 2000 tahun lebih Anda percayai.
Tapi izinkan kami sebagai seorang muslim minta sedikit ruang untuk bertanya. Bolehkah kami minta bukti bahwa yang datang kepada Paulus itu betul-betul anak Maria? Karena iblis pun bisa menjelma menyamar menjadi malaikat terang. Apalagi yang datang kepada Paulus ini dia tidak mengaku kemudian sebagai malaikat. Dia juga tidak mengaku sebagai Tuhan. Dia juga tidak mengaku sebagai Bapa. Dia mengaku sebagai manusia. Akulah Yesus, manusia dari kota Nazaret yang kau aniaya. Jadi kesempatan besar iblisnya ngaku-ngaku Yesus. Karena menurut Bible, iblis bisa mengaku sebagai malaikat terang. Kalau Yesus aja bisa dipermainkan kalau Yesus aja bisa dipermainkan oleh iblis, apalagi Paulus. Hei Paulus, ya paman, aku ini Yesus. Oh Tuanku, ada apa Tuanku? Ajarin saya. Dibimbinglah Paulus menjadi apa yang terjadi saat sekarang ini, sehingga ada pembeda antara manusia dengan Yesus. Padahal kita dengan Yesus itu tak ada bedanya sedikit pun. Bedanya dia hanya lahir dari rahim seorang wanita tanpa ayah dan dia diberi nikmat kenabian. Itu aja bedanya. Tapi sekarang begitu makhluk itu datang, Yesus naik level, setara, bahkan menjadi Elohim itu sendiri. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Izinkan kami sebagai muslim minta penjelasan dari saudara-saudara, bukti otentik bahwa yang datang mengaku Yesus itu betul-betul adalah Yesus. Silakan. Mungkin ada yang bisa bernarasi. Monggo. Yesus itu kan iblis pun bisa menjelma menjadi malaikat terang. Ya, dengar itu camkan itu. Iblis bisa menjadi malaikat terang. Artinya itu merujuk kepada malaikat ya, bukan merujuk kepada Tuhan. Jadi nggak mungkin iblis itu mau menyerupai Yesus karena Yesus itu adalah Tuhan. Iblis itu cuma bisa berubah menjadi malaikat seperti malaikat terang, tapi bukan menjadi Tuhan. Dia nggak bisa ngopi atau merubah dirinya seperti Yesus, dia nggak bisa. Kekuasaan itu dia tidak miliki karena Yesus itu adalah Tuhan. Di mana ayatnya Yesus itu adalah Tuhan? Itu ada 3 ayat kira-kira ya. Minimal ada 3 ayat. 1 Yohanes 13:13, aku adalah guru dan Tuhan. Ayat yang kedua Wahyu 1:8, aku adalah yang maha kuasa. Terus Kolose 1:16, segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Dia itu merujuk kepada Yesus. Silakan dilanjut. Oke, sangat menarik. Jadi ketika saudara saya ini menyajikan objek Yesus sebagai Tuhan, justru itu berasal dari bisikan makhluk yang datang kepada Paulus ini. Makhluk inilah yang kemudian mengajarkan Yesus itu Tuhan. Jadi kalau Bang Denny yang kucintai dan yang kusayangi sepanjang hari mengatakan bahwa iblis tidak bisa menyamar menjadi Tuhan, betul. Sangat disayangkan, makhluk ini ketika datang kepada Paulus, dia tidak ngaku Tuhan, dia ngaku manusia. Nazoraios artinya masyarakat atau penduduk atau warga atau manusia berasal dari sebuah kota bernama Nazaret. Siapakah engkau Tuhan? Kurios, akulah Yesus manusia. Tidak mengatakan Tuhan, manusia yang datang dari Nazaret yang kamu aniaya. Sejak dari saat itu Paulus kemudian semakin menjadi-jadi, mengharamkan Taurat, menghabisi Taurat, mengutuk-ngutukkan Taurat, menghinakan kemudian Elohim, merendah-rendahkan kaum Yahudi dan seterusnya. Semua aspek yang diajarkan Tuhan demi kemuliaan Bani Israel diobrak-abrik oleh Paulus setelah makhluk itu datang kepada dirinya. Nah, kalau saudara mengatakan Yohanes 13:13 sangat rendah itu. Akulah Rabam Wamaran, akulah Tuhan, akulah guru dan Tuhan, bukan Allah, bukan Eloah, tapi Mar. Jadi aspek ini kemudian menjadi pendukung
yang tadinya hanya Mar, yang tadinya hanya Kurios, yang tadinya bukan Eloa atau Allah, seketika Paulus membumbuhinya, semua aspek Tuhan tiba-tiba berubah menjadi Tuhan. Nah ini, jadi belum, masih jauh kita bisa menemukan bahwa indikasi betulnya yang datang kepada Paulus ini adalah Yesus. Belum. Satu poin sebelum ditanggapin. Di dalam kajian ketika kita kemudian mengangkat Kisah Para Rasul 1 nomor 11, kita kulitin sampai berjam-jam satu data ini, di mana Yesus kemudian, di mana malaikat kemudian berkata pada saat beliau jasadnya Yesus ini terangkat kemudian ke langit, malaikat datang kemudian berkata, konon malaikat yang berkata dalam Kisah Para Rasul 1 nomor 11, apa yang diterangkan di sana? Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke langit ini yang kamu lihat, yang meninggalkan kalian, itu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke langit. Saya ulang, kata malaikatnya, hai kalian orang-orang Galilea, mengapa kamu melihat ke langit? Yesus yang kau lihat terangkat ke langit meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Berarti kenaikannya Yesus dengan jasadnya turun ke dunia kembali nanti untuk menemui orang-orang yang ingin ditemuinya lengkap dengan jasad. Tapi yang datang kepada Paulus ada jasad tidak? Ada jasad tidak? Tak ada jasad, cuman suara. Itu pun menurut Kisah Para Rasul 9 dan Kisah Para Rasul 22 tabrak-tabrakan. Ada yang mendengarkan suara, ada yang tidak mendengarkan suara, padahal penulisnya satu orang, yaitu Lukas. Nah sekarang permasalahannya, apakah malaikat keliru dengan mengatakan bahwasanya orang-orang Galilea akan melihat Yesus sedang melihat Yesus terangkat dengan jasad dan akan datang dengan jasadnya? Paulus mendengarkan suara ada jasad tidak? Tidak. Iblis berjasad tidak? Tidak. Setan berjasad tidak? Tidak. Roh jahat berjasad tidak? Tidak. Tapi mampukah kemudian roh jahat, iblis, setan berbisik kepada manusia? Mampu. Inilah yang terjadi terhadap Paulus. Jadi tadi aku silakan. Udah jawab. Ya tadi aku udah jawab ya, bahwa iblis itu cuma bisa menyerupai malaikat ya, tapi dia tidak bisa menyerupai Tuhan itu aja. Jadi yang Yesus yang menampakkan diri dalam arti penglihatan oleh Paulus itu, bagi saya itu adalah suatu kebenaran dan bukan suatu kepalsuan, karena Tuhan tidak bisa diserupakan. Itu bagi saya ya, gitu. Tuhan tidak bisa diserupakan oleh siapapun. Nggak palsu Tuhan. Jadi Yesus palsu itu seakan-akan di depannya Paulus, itu bukan begitu, itu tidak mungkin. Itu aja saya tolak itu pemahaman seperti itu. Silakan dilanjut. Oke Bang Den, singkat aja Bang, tolong tunjukkan dan buktikan kalau itu adalah Yesus. Gimana? Tolong tunjukkan kalau yang datang kepada Paulus mengaku Yesus itu adalah Yesus. Karena Alkitab itu menyatakan itu adalah Yesus. Bukan dengan cara seperti itu. Maksud saya gini loh, ketika kita berbicara mengenai aspek Khalik, pencipta, dan aspek ciptaan, itu pasti berbeda. Ciri-ciri pencipta itu kayak mana, ciri